dan kayak dibiarkan memilih apakah mau kerja atau menikah, tapi lebih banyak dijodohkan lah ceritanya. Akhirnya dipaksa untuk menikah karena faktor ekonomi keluarga seperti itu. Jadi ketika perempuan itu disuruh berhenti sekolah di usia kayak SMP, lalu disuruh menikah, kemudian menjalani hidup begitu, mereka banyak sekali mendapat masalah seperti itu, utamanya dalam hal ekonomi. Nah, melihat hal itu saya kemudian berpikir kalau misalnya ada berapa ratus ribu kelompok prasejahtera yang mengalami hal yang serupa, bagaimana kemiskinan tidak tambah banyak kayak begitu. Iya sih. Akhirnya kan jadi turun temurun ya. Akhirnya rantainya tidak akan putus-putus gara-gara itu. Iya, jadi kan saya awalnya pikir, kan banyak orang pada umumnya berasumsi bahwa orang miskin mungkin karena malas bekerja. Padahal sebenarnya tidak begitu. Jadi padahal sebenarnya karena mereka punya keterbatasan mengakses kesempatan untuk mengeksplor diri dan potensinya kayak begitu. Jadi coba bayangkan kalau misalnya perempuan selesai SMP lalu menikah, dan setelah menikah pasti kan tidak ada lagi proses pembelajaran dalam hal akademik atau lain-lain, jadi terputus sampai di situ kayak gitu. Jadi saya akhirnya coba-coba buat. Dan akhirnya nanti kalau misalnya tamatan SMP menikah juga mungkin sama yang akhirnya pendidikannya mungkin juga tidak terlalu bagus, anaknya juga bisa jadi akan jadi seperti itu. Karena keterbatasan finansial yang akhirnya membuat lingkaran kemiskinan itu berputar di situ saja. Betul. Dan mindset dari orang tua kayak orang tua saya juga SMP, anakku juga. Mungkin seperti itu. Dan akhirnya tercetuslah ruang kolaborasi perempuan itu. Tercetuslah ruang kolaborasi perempuan. Nah, menarik. Akhirnya 3 tahun setelah dapat gelar major, terus membangun ruang kolaborasi perempuan karena pengalaman yang dialami saat buat pertama kali itu. Langsung ada peminat tidak? Atau mungkin justru ada orang yang mungkin tadi seperti yang Irsan awal kayak ngapain sih ngurusin saya? Oh iya, jadi pertama mengajak teman-teman terdekat. Jadi cara mengajaknya saya itu adalah mengajak mereka untuk datang ke kelompok prasejahtera. Jadi saya ajak, ayo kita bagi-bagi sembako seperti itu. Awalnya seperti itu. Terus mereka melihat dan akhirnya saya jelaskan kalau begini kondisinya dan lain-lain. Akhirnya mereka banyak yang saya mau ikut dan kebanyakan yang bergabung di kelompok kami itu justru orang-orang yang itu saya bilang tadi yang punya pekerjaan lain tapi mau bersibuk-sibuk ria. Jadi tim kami itu kebanyakan dosen, pekerja wira swasta dan lain-lain. Pokoknya mereka punya kesibukan yang luar biasa tapi mau meluangkan waktu karena melihat kondisi tersebut dan mau juga berbuat sesuatu kayak gitu. Dan akhirnya apa yang dilakukan teman-teman dari ruang kolaborasi perempuan ini? Apakah melanjutkan pendidikan dari mereka atau mungkin hanya sekedar memberikan bantuan finansial atau justru ada yang sesuatu yang lain yang diberikan? Jadi keunikan dari kegiatan ini adalah kita tidak memberikan mereka uang untuk mandiri. Jadi kami jadi ruang kolaborasi perempuan itu fokus pada 3 pilar utama. Jadi leadership, entrepreneurship dan juga teknologi. Jadi fokus kami memberikan pendampingan dan pelatihan di 3 bidang itu. Karena kami menganggap ketika perempuan mahir di 3 bidang itu, mereka bisalah survive begitu. Dan mandiri secara ekonomi begitu. Jadi kita kayak buat pelatihan, mentoring, kita datang ke rumahnya setiap hari Sabtu Minggu untuk memberikan pelatihan digital, memberikan pelatihan entrepreneur dan juga leadership. Nah, kalau kita lihat bahkan hal-hal yang kayak mungkin kita anggap remeh itu mereka betul-betul tidak paham. Jadi misalnya contoh misalnya bagaimana cara menggunakan Grab, bagaimana cara membuat email, bagaimana cara menjual di Facebook, itu mereka tidak tahu. Wah, ternyata sesederhana itu. Jadi kadang-kadang orang berpikir kalau kita mau memberdayakan perempuan atau apa itu kita harus berbuat hal-hal yang besar. Padahal ketika kita terjun langsung, bahkan hal-hal kecil pun itu mereka tidak paham. Jadi jadi saya kadang-kadang kaget bilang, "Ibu, jadi Ibu bikin Facebook ini bagaimana?" Jadi dia minta tolong penjual pulsa untuk buatkan Facebook dan passwordnya dan lain-lain itu semua ditahu sama penjual pulsa begitu. Jadi kayak
kita kadang-kadang memikirkan hal-hal yang besar. Kayaknya kita kalau mau bantu kelompok prasejahtera ini kita harus menyediakan modal usaha, bla bla bla. Padahal hal-hal yang kecil pun itu mereka tidak tahu. Jadi saya sempat kaget, Ibu betul tidak tahu Grab? Bilang tidak. Waktu itu kita mau kasih pelatihan secara online seperti itu. Jadi kayak saya nggak tahu bagaimana caranya itu. Zoom apa itu Zoom begitu. Padahal kan kita pikir di Makassar bukan daerah yang terpencil dan istilahnya perkotaan lah seperti itu, tapi mereka, metropolitan sekali Makassar. Dan rumah mereka pun di belakang rumah kawasan-kawasan elit begitu. Kok tidak ada ya yang orang yang melihat ke situ seperti itu. Jadi saya kemudian kayak ternyata di tengah kota yang gemerlap ini ternyata untuk hal-hal sederhana itu banyak yang belum tahu kayak begitu. Wow, cukup ini ya, agak ada tamparan gitu langsung ke Irsan ya. Ternyata benar katanya Kak Muti, di tengah kota yang gemerlap ini, yang metropolitan ini, yang bahkan sempat masuk dalam bukan nominasi ya, pilihan untuk bisa menjadi ibu kota baru saat itu, ditawarkan menjadi satu ibu kota baru. Dan ternyata masih banyak rakyat prasejahtera yang tidak mengetahui hal-hal sederhana seperti itu. Nah, menarik karena tadi diajarkan hal tentang kayak kepemimpinan, terus leadership dan entrepreneur. Nah, kalau ngomong tentang entrepreneur pasti akan ngomong tadi kita akan ngomong tentang produknya, kita akan ngomong tentang bagaimana memodali mereka. Nah, itu akhirnya apa yang dilakukan teman-teman ruang kolaborasi perempuan ini? Ya, oke. Jadi karena kita menganggap kalau ibu-ibu ini cuma dikasih pelatihan saja, itu oke lah, pengetahuannya bertambah tapi finansialnya tidak bertambah. Jadi kita kemudian melatih teman-teman ini untuk membuat usaha, dan kita kerjasama dengan beberapa pihak swasta. Jadi misalnya kayak Yayasan Haji Kala, terus juga crowdfunding kitabisa.com. Jadi kita kayak mengumpulkan dana dan memberikan mereka modal usaha, tapi tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang. Jadi kita tanya, ibu mau usaha apa, misalnya usaha nasi campur atau apa, jadi kita belikan bahannya, nanti mereka olah semua. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah sewakan tempat produksi usaha, jadi namanya Kedai Sister. Jadi kayak satu tempat produksi, kita sediakan semua kompor, lemari jualan dan lain-lain. Jadi mereka datang dan memasak di situ dan menjual di situ, dan kita yang sewakan tempatnya dan peralatannya. Jadi mereka sisa datang. Berarti mereka tinggal mengerjakan itu. Sisa mengerjakan dan itu milik mereka. Jadi keuntungan usaha dan apa itu semua milik mereka gitu. Jadi kita betul-betul tidak memberikan uang, karena kalau kita kasih uang pasti jadi barang konsumsi. Iya benar. Iya, karena kan dibeliin minyak. Iya, kita tidak bisa ini ya. Maksudnya kita kadang-kadang kan ada orang bilang, kalau kita kasih mereka nanti dipakai belikan barang. Maksudnya kita tidak bisa menghindari itu karena mereka butuh. Betul. Jadi kalau misalnya dikasih uang 500.000, ini saya belikan misalnya langsung belikan susu anak, belikan popok dan sebagainya. Which is itu betul bagus untuk memenuhi kebutuhannya, tapi kalau habis kan tidak ada yang berputar uangnya. Betul, iya. Akhirnya tidak akan jadi apa-apa, padahal sebenarnya tujuannya untuk membebaskan mereka dari lingkaran itu. Iya, jadi dengan adanya Kedai Sister itu, ruang memasak bersama lah, ruang produksi bersama, mereka akhirnya bisa punya kemandirian. Jadi tidak lagi, kan selama ini mereka tuh bergantung sama finansial suami. Jadi kan kebanyakan suaminya tuh buruh bangunan, kayak ojek dan lain-lain, yang kalau misalnya lagi ada hari ini ada, kalau lagi tidak ada. Jadi sekarang mereka sudah kayak bisa kayak independent woman, walaupun tidak, maksudnya walaupun belum terlalu banyak, tapi setidaknya mereka bisa memutuskan pengeluaran uang itu atas dasarnya karena dia yang menghasilkan. Betul. Nah, ternyata saya melihat juga ternyata kemandirian ekonomi itu membuat perempuan bisa kayak lebih percaya diri dan bisa punya suara. Kayak begitu. Oke, menarik. Nah, ini akhirnya banyak dari sudut pandang yang bisa kita lihat. Ternyata dengan independen menjadi punya penghasilan sendiri, akhirnya wanita memiliki sedikit power, bukan berarti ingin membangkang ya, berarti ingin membangkang, tapi akhirnya punya sedikit power untuk didengarkan pendapatnya. Iya, didengarkan pendapatnya dan memutuskan apa yang ingin mereka lakukan. Jadi misalnya anaknya kan ini suasana pandemi, jadi satu rumah itu
yang punya HP biasanya cuma satu, dan yang punya itu bapak, dan bapak itu misalnya pergi ojek, jadi anaknya kan tidak ada akses untuk belajar. Jadi ada beberapa yang kayak harus tinggal kelas karena tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas. Tapi pada waktu itu kita coba approach sekolahnya kayak tolong Bu dibantu ini karena HP-nya cuma satu dan lain-lain. Hanya kita kasih pengertian ke ibunya, Bu, ibu harus beli HP dari hasil jualan supaya tidak ada lagi alasan misalnya HP-nya dipakai bapaknya dan lain-lain karena begitu, karena seperti itu. Jadi kayak satu keluarga itu cuma satu dan anaknya misalnya 4, nanti tunggu bapaknya pulang baru HP-nya bisa dipakai, dan itu pun kayak ganti-gantian lagi. Iya, jadi kayak betul-betul sangat sudah uangnya tidak cukup, makanan tidak cukup, mau belajar juga tidak ada. Jadi bagaimana mereka bisa keluar? Betul, bagaimana bisa keluar dari lingkaran itu? Menarik. Pendengar, masih banyak pertanyaan yang akan Irsan berikan ke Kamuti, dan tentunya Anda juga bisa bertanya langsung kepada Kamuti di nomor telepon 0821 3333 9440 untuk mengirimkan pertanyaan seputar tentang ruang kolaborasi perempuan. Penasaran kan seperti apa obrolan kita? Terus dengarkan kami di 94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi. Satu lagu untuk Anda menemani di siang hari ini. Hai kamu, jangan membisu. Ada aku di sini untukmu. Coba tuh berbagi denganku. Lupakan semua masa lalu. Tersenyum lagi, don't ever cry. Lihat
bersama Irsan Lipit, perempuan-perempuan hebat dan salah satunya yang berada di depan saya, Kak Muti. Yeah. Kak Muti, ngobrol-ngobrol lagi kembali tentang ruang kolaborasi perempuan. Nah, setelah tadi dijelaskan ternyata bagaimana latar belakang atau apa yang akhirnya membuat Kak Muti ingin membangun ruang kolaborasi perempuan, dan fakta-fakta ternyata banyak perempuan yang keluarga dari prasejahtera yang ternyata memang butuh bantuan dan tidak melulu tentang uang. Yeah. Nah itu, karena kan banyak nih kalau misalnya kita ngomongin tentang bantuan, ngajak orang lain, pasti yang pertama di benaknya tuh kayak, saya saja uangku masih belum cukup mau bantu orang lain. Bener nggak sih? Yeah, betul, seperti itu. Nah Kak Putih, sebelum ngebahas tadi di balik lagu kita sempat ngobrol, ternyata salah satu Kak Muti yang melatar belakang Kak Muti membangun ruang kolaborasi perempuan saat mendapat kesempatan ke Amerika Serikat. Iya, iya. Wah, jauhnya kakinya Kak Muti seorang perempuan. Aduh, saya saja luar Sulawesi masih susah ya. Udah sampai ke Amerika Serikat. Saat itu tahun berapa dan kenapa bisa sampai ke sana, Kak? Jadi saat itu tahun 2016 ada sebuah program namanya YSEALI, Young Southeast Asian Leadership. Jadi mengundang kayak leader-leader dari berbagai negara Asia Tenggara untuk datang ke Amerika dan belajar mengenai isu-isu yang mereka fokusi. Jadi kayak saya misalnya fokus di isu pemberdayaan ekonomi dan perempuan. Jadi di sana saya dikasih kesempatan untuk belajar banyak tentang bagaimana model pemberdayaan ekonomi di Amerika khususnya untuk kelompok-kelompok perempuan. Iya. Nah, ngomong tentang Amerika, justru harus belajar ke sana. Padahal itu kan negara berkembang ya. Salah satu negara yang dijuluki sebagai negara adijaya juga. Kok emang masih ada juga kelompok-kelompok perempuan yang memang saling menguatkan atau seperti apa? Kok sampai jauh-jauh belajar ke sana? Iya, jadi begitu sampai ke sana saya kebetulan ditempatkan di namanya Hera Hub. Jadi dia semacam kayak ruang pembelajaran untuk perempuan saling bertukar pikiran dan belajar. Awalnya ketika saya datang ke sana itu kan pesertanya banyak sekali, jadi kayak mereka punya jadwal belajar sama-sama dan rata-rata orang yang datang itu entah dia CEO sebuah perusahaan, dia kayak lecture, dosen dan lain-lain. Jadi yang punyalah ceritanya jabatan-jabatan tinggi seperti itu. Dan saya kemudian bertanya dalam hati, kenapa ya orang-orang ini harus buat lagi ruang pembelajaran padahal mereka kan sudah hebat-hebat gitu. Dan di kepala saya juga Amerika, orang yang berdaya, orang yang penuh pengetahuan, kampus-kampus bagus ada semua di sana. Ternyata kenapa sih mereka harus buat ruang lagi untuk belajar begitu? Ternyata memang perempuan itu mereka butuh lingkungan yang suportif dan bisa membuat mereka grow dan saling support satu sama lain. Karena waktu saya sempat bertanya kenapa ikut kegiatan ini, terus dia bilang saya butuh ruang untuk berkembang dan saya butuh orang untuk mensupport saya untuk maju begitu. Karena kan perempuan itu kan punya banyak sekali tantangan, misalnya kayak kalau dia sudah berkeluarga dia harus urus anak bla 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 dan lain-lain. Sementara kalau saat sendiri kadang-kadang walaupun kita punya jabatan yang bagus, walaupun punya pendidikan yang bagus, tapi saat kita jalan sendiri itu kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terprediksi yang membuat kita down. Dengan adanya kelompok ruang belajar begitu, mereka bisa saling support dan mereka utamanya bisa punya networking yang akan sangat bermanfaat untuk pekerjaan mereka. Nah, saya kemudian menarik lagi ke kelompok prasejahtera ini. Saya melihat ini kan saya sudah jalan kegiatan kelompok prasejahtera itu 3 sampai 4 tahun 3 sampai 4 tahun dan saya melihat ada kesamaan di antara mereka. Jadi kelompok ini itu kebanyakan hanya berkumpul di satu tempat dan tidak memiliki teman lain di luar lingkungan itu. Dan mereka pun berkumpul dengan orang-orang yang memiliki pendidikan yang sama, memiliki kesulitan hidup yang sama, dan juga memiliki hampir mindset yang sama. Jadi tentang saya miskin, begini saja, saya jadi ibu rumah tangga, begini nasibku, begitu. Jadi kemudian saya melihat, oh kalau kelompok ini tetap berada di lingkungan yang tidak mendukung seperti ini,
itu tidak ada perkembangan. Betul. Begitu. Apalagi saya tanya ibu punya ibu atau teman-teman ini punya tidak kenalan tempat lain atau apa, ternyata tidak. Jadi ketika kayak satu kompleks itu kayak mereka akan berkumpul di situ, belajar di situ. Kalaupun yang punya teman lain itu mungkin karena arisan kah atau acara keluarga begitu. Tapi pada umumnya mereka akan berkumpul di situ. Jadi tidak ada yang kayak mengingatkan, ayo kita ini, ayo kita belajar ini, karena rata-rata punya pemikiran yang sama. Jadi kalau terus-terus berada di lingkungan begitu, pasti akan sulit untuk merasa kita bisa berkembang ini, kayak ini kita bisa ini. Jadi saya sengaja membuatkan ruang belajar untuk teman-teman ini supaya mereka bisa datang belajar dan ketemu misalnya dengan teman-teman saya yang lain yang volunteer, yang bisa misalnya memberikan masukan apa, perspektif apa tentang banyak hal. Jadi mereka bisa punya pemikiran yang lebih terbuka, open-minded, dan tahu kalau misalnya itu nasib itu bisa berubah, bukan di situ-situ saja. Betul, menarik. Nah Kak, akhirnya memberdayakan seorang perempuan, apalagi bukan hanya seorang sih, banyak nih akhirnya kelompok-kelompok yang prasejahtera. Nah bagaimana tanggapan laki-laki? Tanggapan suaminya, apakah tidak merasa tersaingi? Apalagi kita tahu bahwa laki-laki kan kadang agak keras kepala ya, tanda kutip ya, agak keras kepala kalau masalah yang seperti itu. Apakah tidak ada yang suaminya protes atau seperti apa begitu Kak? Untuk suami kelompok ininya, kelompok prasejahteranya, pertama mungkin mereka was-was, ini istriku mau diajarkan apa, apakah dia diajarkan melawan suami atau apa begitu, karena kadang-kadang kalau misalnya perempuan itu dikasih kayak akses belajar kan, mereka bisa berpikir lebih kritis, mereka bisa apa, jadi kadang-kadang mungkin suaminya takut nanti dia kayak misalnya melawan atau apa, padahal orang berpikir kritis dan mengungkapkan apa yang dia mau kan bukan berarti melawan. Iya betul. Cuma awalnya khawatir, tapi lama-kelamaan malah mendukung karena mereka melihat ada perubahan dalam kesejahteraan hidup mereka. Jadi kan ketika ibu-ibu ini diajak belajar, terus tiba-tiba mereka buat usaha, kan mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi awalnya yang bapak-bapaknya mungkin ketakutan, jadi akhirnya merasa terbantu dan malah justru membantu istrinya. Jadi banyak yang justru bantu istrinya packing produk, bantu istrinya untuk antar ini. Dan sebelumnya malah ada yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Kan ini masa pandemi kemarin, kayak mengerikan sekali. Jadi ada satu ibu yang kayak dia sebelumnya sering dipukul, tapi karena pandemi dia semakin dipukul karena suaminya tidak bisa bayar cicilan motor, dan istrinya dipukul karena dianggap kamu itu tidak bisa bantu saya berpikir bla bla bla. Akhirnya ikut kegiatan ini, bikin burasa biasa saja, akhirnya dia bisa dapat uang banyak. Dan dia bisa bantu suaminya bayar itu motornya yang sudah kalau diambil sama itu. Udah ditarik. Sudah ditarik itu. Dia akhirnya yang menebus motor itu, dan akhirnya suaminya kayak berterima kasih sekali dan tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangganya. Wah, gitu. Pentingnya suatu bentuk pendidikan yang terjadi pada perempuan akhirnya bisa berubah banyak hal. Nah menarik nih Kak. Nah akhirnya superior dari laki-laki bukan ingin dilawan di konsep ini, bukan dilawan, tapi bagaimana bisa berkolaborasi. Dan saling mendukung, karena ternyata kan ini kelompok perempuan yang saya ceritakan tadi, mereka kan tidak punya, merasanya tidak punya daya karena tidak punya penghasilan sendiri. Jadi kadang-kadang kalau mau apa-apa kayak ragu, takut minta ke suami begitu, tapi karena posisinya kayak sudah bisa menghasilkan juga, bisa mandiri, jadi lebih mudah caranya berbicara dan berkolaborasi dengan suaminya begitu. Wah, luar biasa. Ada berapa banyak sih akhirnya sekarang yang bergabung di ruang kolaborasi perempuan nih Kak? Untuk target pesertanya kalau pesertanya sebenarnya kayak banyak sekali karena kita ada di lokasi-lokasi berbeda. Jadi ada misalnya di Toropuli, terus kayak di BTP dan lain-lain, jadi kayak menyebar ke beberapa tempat. Dan menariknya adalah ketika kita memberdayakan satu perempuan, kayak kita kasih mereka akses dan kesempatan belajar, ternyata ketika mereka tahu ilmunya itu dibagi ke tetangga-tetangganya. Menarik. Kayak begitu. Jadi menjadi agent of change secara
tidak sengaja. Jadi karena dia diajar kayak misalnya bikin kerupuk begini Bu, menjual di Facebook begini, akhirnya dia ajaklah teman-temannya di waktu luang untuk belajar sama-sama tanpa kehadiran kami begitu. Wow. Jadi saya bilang ini kalau kayak dilakukan ke seluruh Makassar ini lumayan deh. Betul sekali. Menarik. Nah, akhirnya perempuan ini atau apa ya, yang sebutannya apa untuk teman-teman yang telah berkolaborasi kita namanya Mitra Sisters. Mitra Sister. Nah, ini menarik. Tadi kan juga ada dapur sister ya. Kedai sister. Nah, kedai sister ini kan akhirnya ada di jalan mana, Kak? Di BTP. Di BTP itu. BTP. Jadi itu ada berapa keluarga yang akhirnya ikut di sini karena di BTP itu sekitar 10 keluarga yang aktif, tapi kayak sering ada tambahan-tambahan dari kayak misalnya sepupunya yang mau ikut memasak juga, tetangga yang lain begitu-begitu. Jadi kadang kita sering kayak carikan mereka peluang. Jadi misalnya kita buka sedekah Jumat. Nah, setelah banyak terkumpul kan kita bagilah ke ibu-ibu. Ibu, ini ada sedekah Jumat berapa dos begitu. Jadi mereka akan membagi rata dan mengerjakan. Terus juga kita sempat waktu pandemi, kita sempat kerjasama dengan petani di Malino karena kan waktu itu anjlok kombonya gitu tuh. Jadi sampai 5.000. Terus akhirnya kita aja ibu-ibu berkolaborasi bikin sambal rumahan. Ya, jadi, menarik. Jadi kayak petaninya tertolong karena kita belinya harga wajar kan waktu itu harganya 5.000. Kita beli harga yang wajar kayak 30.000, seperti itu jauh sekali perbedaan harganya. Jauh sekali. Akhirnya terselamatkanlah cabai-cabainya itu karena awalnya petani ini mau buang saja daripada kayak saya jual 5.000 mending saya buang begitu karena sakit hati begitu. Tapi kita akhirnya manfaatkan, dihubungkanlah dengan ibu yang di sini untuk membuat sambal namanya sambal diskusi publik. Kerjasama juga menarik ya, itu ada acara kita loh. Iya, karena waktu itu kita kerjasama sama Aliansi Peduli COVID. Jadi mereka punya acara namanya diskusi publik. Dan waktu itu saya jadi pematerinya. Jadi saya bahaslah itu, terus ada yang bilang, saya ada kenal petani ini, akhirnya terbentuklah rangkaian kegiatan itu dan produk itu gara-gara acara itu. Jadi dinamakanlah sambal diskusi publik untuk mengingatkan juga bahwa ini terbentuk karena itu. Dan itu bagaimana? Apakah sukses sambal-sambalnya terjual dengan baik? Sangat sukses. Iya, karena kan sambal kan kayak idola semua orang. Betul, apalagi kita Sulawesi Selatan, Makassar itu tukang makan pedis. Iya, jadi kayak beratus-ratus sudah terjual. Dan sangat betul-betul sangat membantu perempuan-perempuan ini menghadapi kesulitan di masa pandemi. Karena kan waktu pandemi betul-betul tidak ada uang. Dan ini betul-betul menolong karena mereka sebelumnya tidak pernah berpikir punya skill. Padahal memasak itu kan skill, tapi mereka menganggap bukan itu biasa saja, kayak kemampuan yang bisa dimiliki sama semua orang. Tapi karena jarang diberi kesempatan untuk mengeksplor bakat dan potensi, jadi hal-hal yang mereka tahu itu dianggap biasa. Jadi kayak misalnya mereka tahu masak, ya biasa gitu. Kayak mereka tahu misalnya mengurus apa itu kayak dianggap biasa karena selalu dianggap tidak mampu dan tidak punya kesempatan. Jadi selalu merendahkan dirinya padahal sebenarnya bisa. Jadi pas mereka bisa bikin itu saja sambal botolan biasa itu kayak bangganya luar biasa karena bisa dipamerkan ke keluarganya, punya Kak jualan gitu. Padahal selama ini selalu di underestimate, bilang kau itu enggak tahu apa-apa, kau enggak bisa bikin apa-apa gitu. Menarik, akhirnya bisa merubah semuanya. Nah Kak, ada cerita menarik nggak sih dari akhirnya, saya ingin dengerin cerita yang akhirnya merubah mereka, dari teman-teman yang sebelumnya berpartisipasi seperti tadi yang ada yang mengalami kekerasan pada rumah tangga, terus akhirnya bisa melunasi motor dari suaminya gitu. Ada cerita lain nggak sih Kak? Ini menarik banget. Kayak apa ya, ternyata ruang kolaborasi perempuan itu memberdayakan perempuan dengan cara yang berbeda menurut saya. Ya, jadi saya kalau masalah yang menarik banyak sekali, tapi ada beberapa part yang menarik juga. Misalnya begini, jadi kelompok prasejahtera itu pada umumnya mereka tidak mau
kayak mengeluarkan pendapat, kayak punya suara sendiri dan cenderung kayak pasrah. Jadi pada waktu itu kan ada yang suaminya buruh bangunan dan kayak sudah digaji 3 bulan nggak dibayar-bayar gajinya. Nah selama ini kan kita di ruang kolaborasi perempuan itu kita ajar berpikir kritis. Jadi bukan cuma diberdayakan ekonomi, teknologi dan lain-lain, tapi diajar berpikir. Jadi kayak Bu kalau misalnya ada masalah ini apa yang harus ibu-ibu lakukan begitu. Jadi kayak mereka harus begini. Nah pada awal-awal kegiatan pelatihan mereka jawabannya selalu begitu, kayak diam, pasrah. Kayak biar nih. Nah, jadi kita ajar teknik negosiasi, kita ajar cara bicara asertif yang kayak mengeluarkan pendapat tapi tidak menyinggung orang. Nah pada saat suaminya itu tidak dibayar gajinya, itu mungkin dia terbawa materi belajar, jadi kayak dia tanya suaminya, Pak itu kenapa gaji belum dibayar? Terus suaminya kan begitu juga, pasrah, nggak tahu bosku, dia bilang nanti. Terus dia yang kayak, minta itu gaji karena itu kita nggak makan, bla bla bla. Padahal sebelumnya itu dia diam saja juga ini ibu. Jadi kayak bilang, kita nggak makan apa, anak tak mau makan ini, mau sekolah ini. Nah, tapi suaminya tetapi nggak mau kak, bilang, sini saya yang chat itu bos. Bener, tapi ini akhirnya bisa berubah. Jadi akhirnya karena kan suaminya juga penakut, akhirnya dia ambil SMS suaminya, dia bilang, "Tabe Pak Bos, mana gaji? Ini anak-anak sudah ndak makan. Kalau Bapak ndak bayar sekarang, saya ndak makan sama istriku." Begitu. Terus tiba-tiba dalam jangka waktu 10 menit ditransfer lah gajinya. Menarik. Padahal bisa dibilang hanya beberapa kata yang akhirnya dikeluarkan dan ini bisa merubah banyak hal. Iya, padahal ini ibu waktu ikut pelatihan kan dia pendiam sekali. Kayak saya juga kayak kaget pas kan dia tanya, Bu kemarin sempat ke SMS bos nih suamiku. Nah, berani tahu. Nah, iya karena suamiku enggak mau yang SMS, sini tuh HP-mu. Saya yang saya yang chat. Jadi dia seolah-olah suaminya menchat bos itu, kayak bos tolong dong ini gajiku belum dibayar, anakku mau makan apa. Jadi langsung dikirimkan. Terus dia bilang, oh ternyata harus kayak begini. Harus kayak begini supaya bisa dapat apa yang haknya mereka sebenarnya. Itu sebenarnya yang paling penting karena kelompok prasejahtera ini mereka sebenarnya punya hak. Ada bantuan dari pemerintah, ada apa. Tapi karena selalu disuruh pasrah, jadi mereka tidak mau bilang, itu sebenarnya hakku loh. Iya betul. Kayak begitu. Nah ini menarik karena Kak Irsan kan memang tumbuh di dunia komunikasi mungkin ya. Nah ternyata benar ya, ada pola pikir yang akhirnya di masyarakat yang tidak ingin bersuara, padahal mereka sebenarnya tahu. Iya, mereka sebenarnya tahu itu salah. Betul, tapi tidak mau bilang karena itu ada mungkin perasaan ragu-ragu, merasaan rendah diri, merasaan apa, jadi tidak mau bilang. Begitu. Padahal, apakah salahnya minta gaji? Iya, betul. Jadi kan kita ajarkan begitu, bilang, ibu kan misalnya ada orang yang utang jualannya, terus dia tidak mau tagih, kita ajarkan ibu itu ditagih. Kita harus kasih tahu orang itu bahwa kita butuh dan itu harus dibayar gitu. Jadi karena mungkin gara-gara hal-hal kecil itu yang saya bilang tadi yang diajarkan itu hal-hal kecil sederhana yang ternyata kalau diterapkan itu bisa mengubah kehidupannya. Kayak yang tadi andai kan dia diam kayak mungkin 5 bulan dari 5 bulan. Iya betul sekali. Menarik. Aduh, ternyata sesimpel itu ternyata. Makanya itu kita kalau kayak punya kita tetangga sekitar gitu, kalau misalnya ada yang kurang mampu begitu, jangan terlalu dianggap dia butuh uang. Mungkin dia butuh diajak cara berkomunikasi, mungkin dia butuh diajak cara berpikir, oh orang bisa cari uang dengan jualan di Facebook begitu. Karena kayak ada juga ibu yang saya cerita tadi, anaknya tinggal kelas karena tidak bisa, HP-nya cuma 1 dan dia pasrah juga. Tapi karena kita ajar, jadi dia datang ke sekolah, dia kasih tahu ibu gurunya, bilang, Bu ini anakku bla bla bla, saya cuma punya HP 1 dan saya tidak mampu dan ibu tolong kasih kebijaksanaannya begitu. Jadi dia berani datang ke sekolah menghadap begitu untuk berbicara lebih lantang. Padahal suaminya enggak mau karena takut, jadi suaminya mundur, istrinya yang maju. Menarik. Nah Kak, ternyata seorang Kak Mutmainah Bahri ini bukan hanya dari ruang kolaborasi perempuan. Nah, setelah baca-baca ternyata ada juga yang namanya Women Lab. Iya. Women Lab. Nah ini Women Lab apalagi nih? Nggak capek tak itu Kak Muti, ya Allah. Iya, jadi
Women Lab itu mungkin sama juga sama yang tadi ruang pembelajaran tapi lebih ke perempuan secara umum. Jadi tidak lagi berfokus pada kelompok prasejahtera tapi kelompok perempuan secara umum untuk bisa belajar bersama dengan tema-tema yang tadi juga. Tema-temanya yang mirip-mirip kayak tadi. Jadi kayak kita bikin webinar, bikin diskusi dan lain-lain. Jadi sebagai inilah kayak ajang untuk belajar dan juga networking sebenarnya karena berarti mirip yang di US di Amerika Serikat itu ya? Iya, mirip yang di Amerika Serikat itu. Sebenarnya sudah kayak dari 3 tahun lalu lah mau saya bikin, cuma kayak sering kali mengajak orang apa-apa tapi kayaknya mereka terlalu menganggap kayak nggak bisa ini susah gitu. Tapi saya coba bikin lebih gampang gitu karena kan mungkin kita tahu sendiri kalau perempuan bernetworking itu agak sulit ya. Kalau laki-laki kan bisa nongkrong di warkop sampai jam 1 malam. Kalau perempuan nongkrong di ada warkop, batasan-batasannya. Kalau perempuan nongkrong di kafe sampai jam 10 saja kayak dianggap ada apa ya kan? Betul. Nggak pulang kayak apa itu nggak dimarahi sama orang tuanya itu kalau gitu. Padahal kita juga kan mau bicara bisnis kita juga mau, emangnya cuma laki-laki yang mau bisnis, kita juga mau. Cuma kalau kita keluar malam tengah malam gulap gulita begitu dianggap perempuan aneh-aneh atau dianggap apa, apalagi dipandang sebelah mata ya. Apalagi kalau kita posisinya sudah menikah dan punya anak itu kalau kita keluar rumah kayak nggak diurus gitu anaknya udah tetangga. Iya, jadi kayak ada begitu, itulah yang menghambat. Jadi kalau kalau laki-laki nongkrong di kafe biar kapan dari subuh nongkrong sampai malam enggak apa-apa. Betul. Tapi kalau perempuan pagi-pagi ada di kafe mau meeting sama temannya pasti dia bilang, enggak ada dia bikin itu di rumahnya kan. Enggak ada masakan itu suaminya. Pagi-paginya ke kafe. Menarik. Akhirnya terbentuklah Women Lab ini. Ya, jadi kita Women Lab itu supaya kita bisa bernetworking dengan bahagia ceritanya. Jadi kayak ada tempat yang bisa kayak ketemu, ngumpul, biar juga sampai selama tidak mengganggu tugas-tugas yang harian. Betul. Dan juga untuk tadi kegiatan-kegiatanku itu kita kebanyakan mencari waktu-waktu yang tidak mengganggu pekerjaan. Jadi kan kalau pemerintah biasanya bikin pelatihan apa kan pagi. Misalnya pemerintah ke swasta bikin kegiatan pelatihan untuk ibu-ibu itu di pagi hari. Padahal mereka nggak tahu kalau pagi hari itu ibu-ibu harus memasak. Jam operasionalnya ibu-ibu jam begitu. Jam rawan. Jam rawan jam emak. Tungguin penjual ikan lewat. Iya, cuma karena kita memahami itu yang tadi perlunya memahami gender itu karena perlunya kita memahami bahwa perempuan punya kebutuhan berbeda. Jadi kita cari pelatihan yang tidak mengganggu. Jadi kayak ibu lowongnya jam berapa? Bilang siang, jam 1 kah atau betul. Anak-anak masih di sekolah, jadi kayak, suami masih di luar. Jadi kayak jam 1 sampai jam 3. Jadi setelah pelatihan pulang dia masakan suaminya begitu, dan kita juga izinkan bawa anak. Pokoknya yang friendly apakah untuk perempuan. Jadi kalau bawa anak juga kita sediakan pojok-pojok bermain. Jadi saat ibunya belajar, anaknya juga bisa bermain. Jadi kayak ada volunteer yang kayak kita yang ngurus anaknya supaya anaknya tidak bosan. Jadi semua bisa teratasi karena sebenarnya banyak perempuan yang mau ikut belajar tapi kayak ada anaknya. Baru biasa di pelatihan itu enggak boleh bawa anak. Jadi kayak masa saya belajar anakku di rumah siapa jaga gitu. Jadi itulah pentingnya kalau kita buat kegiatan yang betul-betul memahami gender supaya tahu kalau perempuan itu begini-begini kayak tadi. Kalau bikin pelatihan ya jam-jam yang tidak ini menarik. Aduh, seru banget ngobrol sama Kak Muti. Kayaknya kita pakai 2 jam atau lebih nih. Nah, Kak Muti sebagai seorang Kak Muti juga kan ibu. Seorang ibu. Anaknya udah berapa sekarang Kak Muti? Anaknya 1 usia 3 tahun tadi ya. Usia 3 tahun, laki-laki. Aduh, aktif-aktifnya lagi laki-laki saya gitu. Akhirnya apa? Ini kan ada ruang kolaborasi perempuan, ada Women Lab sendiri, belum lagi ngurusin suami, belum lagi ngurusin anak. Nah, saya nggak tahu nih ada bisnis-bisnis lainnya di luar sana yang diurus sama Kak Muti. Suami nggak ngeluh akhirnya Kak Muti? Kebetulan dia malah mendukung. Wow. Jadi kayak kalau datang ke ibu-ibu, kalau dia lagi tidak kerja, dia yang antar. Kan sering kita kegiatannya weekend, jadi sering dia yang temani beli sembako, dia yang temani beli bahan-bahan, terus juga dia yang lebih banyak kayak, ada aku kenal ini
bisa kayaknya bantu ini kayak gitu. Kayak akhirnya banyak masukan-masukan dari suami juga. Iya, dia lumayan bukan lumayan sih, sangat mendukung. Nah, jadi kalau misalnya perempuan-perempuan mau tetap aktif setelah misalnya berumah tangga atau apa, carilah suami yang support. Yang bisa mendukung itu. Karena tidak banyak yang mau memahami ini. Betul, karena iya, ini itu. kan kegiatan yang tidak dibayar, sukarelawan, dan kayak menghabiskan lumayan waktu. Jadi kalau kita punya pasangan yang tidak mengerti, pasti apakah kau bikin itu ndak bergunanya gitu, padahal itu sebenarnya berguna, tapi ini yang kayak gitu. Jadi menarik. Iya, jadi saya juga kayak punya beberapa bisnis juga, kayak mengajar juga, jadi kayak bisa lah semua, karena saya menganggap kegiatan ini tuh semacam passion passion yang walaupun tidak dibayar tetap saya lakukan dengan sepenuh tenaga, jiwa dan raga. Ini kayaknya Kak Muti jamnya bukan 24 jam. Dia ada jam-jam lebihnya yang bisa dimanfaatkan, sangat luar biasa. Nah Kak Muti, ini sudah masuk di ujung-ujung walaupun belum ujung-ujung banget. Untuk Anda yang masih ingin mengirimkan pertanyaan, boleh lewat komentar atau mungkin lewat line telepon 0821 333 9440 atau lewat media sosial kita pendengar di YouTube kita di RRI Makassar, dan juga untuk Facebook juga Anda boleh mengirimkan komentar langsung saja di fanpage Facebooknya kita Pro1 RRI Makassar. Ini ada Sri Mas Ria, katanya Surabaya monitor. Terima kasih banyak Ibu Sri Mas Ria untuk bisa mendengarkan kami jauh-jauh dari Surabaya untuk bisa terus memahami bagaimana menjadi seorang perempuan yang bisa saling berkolaborasi dengan keluarga. Nah, Kak, masih ngobrol kembali tentang Women Lab dan juga ini tentang ruang kolaborasi perempuan. Sudah banyak berdaya dan akhirnya bisa berjalan. Hasil-hasil apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dari Kak Muti ini? Susah-susah membagi waktu 24 jam sehari, dibagi dengan banyak banget. Sebenarnya yang dikejar sama Kak Muti ini apa? Sebenarnya yang saya kejar itu sebenarnya dampak untuk bagaimana cara kita bisa memberikan impact untuk orang lain. Jadi kadang kayak kita kan hidup bukan kayak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk mengejar materi, untuk mengejar ini itu, tapi kita juga perlu memberi dampak kepada orang lain dan bisa membantu orang lain untuk bisa juga punya hal-hal yang bisa membuat mereka kayak berdaya begitu. Karena menurut saya mendukung satu keluarga saja untuk bisa bertahan dan berkembang itu sudah jauh lebih berharga daripada kayak misalnya kita membuat kegiatan-kegiatan besar begitu. Cukup membuat saja satu keluarga bisa berdaya, bisa keluar dari kesulitan hidup. Bagi saya itu kayak semacam hal-hal yang menyenangkan begitu. Jadi kayak karena saya tidak punya banyak uang, tidak bisa berdonasi terus-terus untuk membagikan uang kepada orang lain, jadi saya pakai cara yang lain saja. Jadi cara yang lain dengan memberdayakan orang sesuai dengan yang saya tahu dan kapasitas saya, yang semoga bisa memberikan kayak manfaat untuk orang lain kayak begitu. Apa sih yang kita cari di dunia kalau bukan untuk bermanfaat lah begitu? Apa sih yang kita cari kalau bukan untuk bermanfaat kepada orang lain? Menarik. Oke pendengar, Irsan ada yang ingin lewat dulu pada Anda. Nanti setelah ini kita akan ngobrol kembali. Sekian detik untuk Anda. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro1 RRI Makassar. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro1 RRI Makassar. Kembali masih bersama Irsan Lipit pendengar, menemani Anda di Lintas Makassar Siang, pengaruh utama gender. Di ujung perjumpaannya kita bersama dengan Kak Muti, Kak Mutmainnah Bahri. Iya. Nah, setelah banyak berdaya, terus juga kita udah tahu sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari seorang Kak Muti sendiri.
yang sangat luar biasa sekali ya. Ceritanya sebenarnya saya pengen banyak dengar ceritanya Kak Muti, tapi kayaknya waktu yang harus membatasi kita nih pendengar. Masuk di penghujung acara Kak Muti, apa sih yang ingin disampaikan seorang Kak Mutmainnah Bahri kepada seluruh pendengarnya kita, entah laki-laki perempuan, mau itu sejahtera atau prasejahtera, apa yang ingin disampaikan dari sudut pandangnya seorang Kak Muti? Silakan Kak Muti. Mungkin dari saya, kita perlu punya empati yang perlu meningkatkan rasa empati kita dalam hidup, karena banyak sebenarnya orang yang butuh pertolongan tapi mereka tidak bilang. Jadi sebagaimana yang seharusnya kita harus punya rasa empati supaya bisa melihat apa hal-hal yang dialami seseorang yang bisa kita support dan kita bantu. Dan terkhususnya untuk kayak kelompok perempuan itu kita betul-betul harus berikan akses dan kesempatan yang banyak dan besar bagi perempuan, karena perempuan itu kelompok yang rentan. Kenapa rentan? Karena mereka menghadapi banyak sekali tantangan. Jadi kita perlu memberikan akses itu lebih banyak. Bukan juga oke lah tadi masalah perempuan, tapi secara umum lah. Kalau kita punya pengetahuan, kalau kita punya skill, dibagi dan usahakan kita buat impact lah atau sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Karena kadang-kadang kita belajar bertahun-tahun tapi hanya untuk mencari materi dan juga untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi alangkah baiknya kalau ilmu yang didapat itu dibagi juga ke orang lain dan juga bisa membuat sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Jadi jangan berpikir yang terlalu besar, yang kecil-kecil saja di sekitar kita. Siapa tahu kalau ada 1, 2, 3, 4 sampai 100 orang yang berbuat itu kan lumayan banyak masalah yang bisa diselesaikan. Menarik gitu. Luar biasa. Kak Mutmainnah Bahri, simpelnya mendengar, membantu memberdayakan orang lain tidak melulu tentang uang, tidak melulu tentang sesuatu yang besar, tapi sederhana yang apa bisa kita lakukan itu dapat merubah orang lain. Iya, betul. Terima kasih banyak Kak Mutmainnah Bahri sudah mengajar kita banyak hal di hari ini, terutama untuk bisa memberdayakan perempuan dan memberi kesempatan kepada perempuan itu sendiri. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Irfan Lipit mewakili narasumber kami, pamit undur diri pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu cepat kau pergi meninggalkanku, saat diriku terlalu mencintaimu. Terlalu banyak cerita yang kau tinggalkan, saat ku dekat, saat bahagia denganmu. Andai aku bisa memutar waktu, andai aku bisa, takkan ku sia-siakan waktu-waktu bahagia denganmu. Andai aku mampu hentikan waktu, andai aku bisa, aku akan selalu ada untukmu, bersamamu.
Pukul 12 siang, pendengar, waktunya Anda akan mendengarkan Warta Berita Olahraga yang Anda dengarkan secara langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika olahraga. Luar biasa, petinju Indonesia Ogen Sagnosiwi juara kelas bulu WBC Asia di Thailand. Unggul atas Venezuela di hari pertama, tim Davis Cup Indonesia berpeluang bertahan di grup 2. Sempurna tampil di kandang, Inter Milan kembali amankan puncak klasemen Liga Italia. Sindiran pesan untuk Rusia, Paralimpiade musim dingin Beijing 2022 resmi dibuka. Sementara itu menjelang seri pembuka MotoGP Qatar 2022, Alex Rins unjuk gigi. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 5 Maret 2022. Bersama saya, Esti Sulistia. Kami awali Dinamika Olahraga RRI siang ini dari olahraga adu jotos tinju. Petinju Indonesia Ongen Sagnosiwi berhasil mengalahkan Ratakon Tasawon, sukses meraih sabuk juara kelas bulu WBC Asia 2022 setelah menang TKO atas petinju tuan rumah Thailand, Ratakon di Thailand Jumat malam. Selama jalannya pertarungan kedua petinju, tampak Ongen tampil agresif sejak ronde pertama dimulai. Jual beli pukulan kedua petinju tak terhindarkan hingga terlihat wajah Ratakon yang mulai lebam. Namun memasuki ronde keempat, Ongen petinju Indonesia ini sukses menjatuhkan Ratakon setelah straight kanan disusul uppercut kiri masuk telak ke pertahanan petinju Thailand tersebut. Kali ini Ratakon tak mampu bangkit dan Ongen dinyatakan sebagai pemenang. Dengan kemenangan ini, rekor Ongen Sagnosiwi selama dunia tinju profesional menjadi 9 kemenangan tanpa terkalahkan. Dari ring tinju kita ke lapangan tenis. Tim tenis Indonesia menjaga peluang bertahan di grup 2 Piala Davis setelah mampu unggul atas Venezuela 2-0 di hari pertama tadi malam. Dua petenis tuan rumah Indonesia, Rifki Fitriadi mampu mengalahkan petenis Venezuela Francisco Lamas Villarroel 6-3, 6-4. Diikuti sang senior tunggal putra Christopher Rungkat yang menundukkan Luis David Martinez dengan skor 7-6, 6-1 di lapangan tenis outdoor Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Usai pertandingan, Christopher Rungkat di hadapan reporter RRI Niar Abdul dan awak media lainnya mengatakan pertandingan cukup melelahkan. Namun akhirnya kemenangan dapat diraih di hari pertama dan semoga itu menjadi modal menghadapi partai terakhir hari ini. Awalnya kita ada kesulitan mungkin adaptasi dengan sebelum karena main sini juga. Ya, tapi David sendiri kan punya kualitas ball strike yang bagus tadi ya, dan servis pertama yang cukup tinggi presentasinya. Dan itu menjadi kelebihan David Luiz. Tapi untuk strategi saya sendiri tadi saya coba untuk membuat David Luiz pukul 3-4 sampai 5 kali sampai dia bisa sendiri kan. Nah, di situ saya udah mulai tahu bahwa
dia juga tahan dengan dua rally lama. Ya, dengan kemenangan dua kemenangan hari ini bisa menjadi booster confidence buat tim Indonesia untuk besok. Saya yakin kualitas tim Indonesia sekarang, saya yakin besok bisa punya chance yang besar untuk menang. Dari hasil dua kemenangan ini, Indonesia hanya membutuhkan 1 poin kemenangan lagi agar tidak terdegradasi ke grup 3 zona Piala Davis 2022. Kapten tim tuan rumah Indonesia di Piala Davis, Feby Widianto, saat evaluasi tim mengatakan kualitas Indonesia sama dengan Venezuela dan bersyukurnya para petenis merah putih mampu unggul di kandang sendiri dan menjadi modal untuk tim ganda meraih 1 kemenangan saja. Memang secara kualitas kita hampir mirip dengan Venezuela, cuman memang cabang permainan kita nggak akan pernah tahu siapa yang bakal menang karena tergantung kesiapan kita masing-masing. Alhamdulillah hari ini 2-0, mudah-mudahan besok partai pertama ganda kita bisa memenangkan pertandingan. Cuman yang saya lihat ini kan kita masih harus memasang tim yang terbaik di double karena Rifki harus main partai keempat. Jadi itu jarak cuma 30 menit. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Mudah-mudahan Indonesia ngasih yang terbaik buat Davis Cup ini. Hingga berita ini diturunkan di hari terakhir tengah berlangsung, Indonesia melawan Venezuela playoff grup 2 Piala Davis 2022 di Stadion Tenis Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan berdasarkan hasil drawing, pendengar, partai ketiga hari ini akan memainkan ganda putra Indonesia, Muhammad Altaf Dailfullah, kemudian Ahmad Imam Ma'ruf akan menghadapi pasangan Venezuela Luis David Martinez, Jordi Munoz Abreu. Namun kemungkinan besar pasangan ganda putra Indonesia akan mengalami perubahan, di mana Christopher Rungkat yang semula dijadwalkan hanya turun di tunggal menghadapi Francisco Lamas Villarroel pada partai kelima, kini juga direncanakan turun pada ganda putra. Setelahnya pada partai keempat tunggal putra, Rifki Fitriadi akan ditantang petenis Luis David Martinez. Sesuai dengan aturan Piala Davis, maka setiap tim diperbolehkan mengganti komposisi ganda hingga 1 jam sebelum pertandingan. Io darei la mia vita, in fondo lo so. Sarà una partita infinita. Selanjutnya kita ke sepak bola luar negeri. Ya, Inter Milan sukses berpesat gol sekaligus naik menguasai klasemen Serie A Italia dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky berikut ini. Oh, that is for Milan Juric and Verdi. Inter Milan sukses mengalahkan tamunya Salernitana dengan skor 5-0 dalam duel pekan ke-28 Serie A musim ini dini hari tadi. Bermain di Stadion Giuseppe Meazza, Nerazzurri mencetak 2 gol di babak pertama. Kemudian menambahkan 3 gol lagi di babak kedua. Lautaro Martinez mencetak hat-trick di menit 22, 40, dan 56. Penyerang Edin Dzeko lalu mencetak 2 gol sisanya, tepatnya di menit ke-64 dan 69. Usai laga pelatih Salernitana, David Nicola, menilai timnya sempat membuat beberapa peluang yang berbahaya. Namun dirinya mengakui tim lawan mampu menekan timnya. Malam ini kami kalah besar. Kami bermain 20 menit penting, menunjukkan keinginan untuk menyerang lawan. Namun sayang sekali kami tidak memimpin pada kesempatan yang kami ciptakan, karena permainan bisa saja berkembang secara berbeda. Tapi malam ini keterampilan lawan juga menyebabkan beberapa kesalahan kami. Di awal babak kedua kami melakukan pendekatan dengan baik. Kemudian setelah gol ketiga dan keempat, kami kehilangan konsistensi dan saya tidak bisa menerimanya. David juga menambahkan timnya akan mencoba untuk memenangkan pertandingan yang tersisa demi mengejar posisi aman dari zona degradasi. Saya tahu betul situasi yang kami hadapi dan apa yang harus kami lakukan. Kami harus mengambil mentalitas dan identitas untuk mencoba memenangkan sebanyak mungkin pertandingan. Mulai Senin kami harus berangkat dengan semangat yang sama. Kami harus meningkatkan dalam banyak hal. Tetapi saya menerima kesalahan karena saya tahu bahwa dengan pekerjaan kami dapat berkembang. Kami semua sadar bahwa sesuatu yang penting harus dilakukan. Untuk melakukannya, kami harus mengusulkan permainan dan terus agresif. Kami bangga dengan fans, 6.000 dari mereka datang. Dan satu-satunya penyesalan adalah tidak bisa memberi mereka kebahagiaan. Berkat kemenangan tersebut, Inter terus menjaga jarak di puncak klasemen sementara dengan keunggulan 58 poin. Sementara Salernitana masih berada di peringkat dasar klasemen dengan hanya mempunyai 15 poin.
Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3, Checo for Lautaro Martinez. Ya, dari Italia kita akan ke Spanyol, pendengar. Sevilla tak mampu meraih poin penuh saat melawan tuan rumah Deportivo Alaves 0-0 dalam lanjutan sepak bola Liga Spanyol di Estadio Mendizorroza dini hari tadi. Dalam jalannya pertandingan normal 2 kali 45 menit, kedua tim tampil dalam pola menyerang. Namun tidak ada satupun gol tercipta. Nah, usai pertandingan, pelatih Sevilla Julen Lopetegui dini hari tadi mengatakan para pemain sudah berusaha, namun peluang di masa injury time tidak didapat. Ya, situasinya sangat kompleks untuk tim dan pasti bermain dengan hasil 0-0. Ada banyak kesempatan oleh dua tim. Mungkin yang paling jelas adalah kami tidak memiliki peluang di akhir. Hasil ini tidak mengubah posisi Sevilla di tempat kedua dengan 55 angka, menempel ketat sang pemuncak klasemen La Liga Spanyol Real Madrid dengan 60 poin. Sedangkan bagi Deportivo, hasil tersebut masih belum dapat mengamankan tim ini lolos dari zona degradasi. Posisi ke-18 hanya dengan 22 angka. Kita sudah ke Italia, kita sudah ke Spanyol, sekarang kita kembali ke Indonesia. Kualitas pribadi dan kemampuan di atas rata-rata serta disiplin yang baik membuat Pratama Arhan diyakini mampu beradaptasi dan bersaing dengan para pemain di Liga 2 Jepang, J-League 2. Selengkapnya, Niar Abdul melaporkan. Mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dewan, terus Bapak Yoyo Sukawi, terus Bapak Kedutaan. Kepindahan Pratama Arhan ke Jepang untuk bergabung dengan klub barunya Tokyo Verdy terus mendapat perhatian berbagai pihak. Bahkan sang pelatih di Timnas Indonesia Sintayong telah menyampaikan sejumlah pesan khusus bagi Arhan. Hal ini diungkap Arhan kepada awak media saat pelepasannya oleh PSSI berlangsung di Menara Olahraga Senayan Jakarta kemarin. Menurut Arhan, selama ini ia memang kerap berkomunikasi dengan sang pelatih terkait hal-hal terkini, termasuk meminta pertimbangan Sin mengenai tawaran bermain dari berbagai klub asing. Ya, emang selama ini sebelum saya bergabung dengan Tokyo Verdy emang sering komunikasi juga sama Coach Sin, minta pendapat gimana, terus harus gimana ya. Coach Sin nyaranin pesan buat saya harus tetap disiplin, tanggung jawab, kerja keras, selalu nampilin yang terbaik, seperti itu sih. Sintayong yang ditemui melalui kesempatan berbeda mengungkapkan bahwa ia memang sering berkomunikasi dengan Arhan terkait banyak hal, termasuk mengenai tawaran dari berbagai klub yang diterimanya. Sin menilai Arhan memiliki kualitas individual yang sesuai dengan kebutuhan di Liga Jepang. Selain itu, sikap Arhan yang dinilai disiplin dan mau bekerja keras dianggap cocok untuk merumput di negeri Sakura tersebut. 나랑은 도쿄 베르디 갈 때 계속 나하고 상의를 했고, 그렇기 때문에 가게 되면 memang sebelum ke Tokyo Verdy memang Arhan juga banyak diskusi sama coach, tetapi yang menurut coach memang pemain Arhan ini disiplin, jadi pastinya bisa melawan dengan baik di sana. Memang sepak bola Jepang itu memang sangat-sangat detail, jadi menurut coach ya pasti dia bisa belajar dengan baik di sana dan bisa mungkin memberikan contoh yang terbaik kepada sepak bola Indonesia. Pastinya coach juga percaya dia akan bisa menjadi pemain yang bisa lebih fokus dalam pertandingan. Diperkirakan Arhan masih membutuhkan waktu kurang lebih sepekan untuk bertolak ke Jepang. Hal ini karena protokol Jepang yang saat ini masih membatasi jumlah warga negara asing yang masuk. Namun agen Arhan dari Level Up Asia, Dusan Bogdanovic, memastikan semua dokumen Arhan yang dibutuhkan telah diterima oleh pihak keimigrasian Jepang. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI. Kita beralih ke informasi dari bola basket. Ya, kejutan terjadi di Hall Basket Senayan Jakarta, Indonesia. Patriot harus mengakui ketangguhan tim debutan Rans Peak Basketball.
dengan skor 48-64 dalam melanjutkan Liga Bola Basket Indonesia IBL 2022 tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi pembuktian kebangkitan Rans yang gagal bersinar dalam seri sebelumnya. Tim milik Raffi Ahmad itu baru saja mendatangkan pemain asing baru, Hakim Scott, untuk menggantikan Jalil Abdul Basit. Scott bahkan menjadi mesin pencetak angka bagi Rans dengan koleksi 15 poin, 7 rebound, disusul Hussein Hayward dengan 13 poin, 8 rebound, serta 11 poin dari Bima Rizky. Sedangkan kubu Patriots hanya Dame Diang dan Mario Davidson yang membukukan 2 digit angka dalam pertandingan ini dengan masing-masing mencetak 12 dan 11 poin. Sementara itu hasil pertandingan IBL lainnya pendengar, Amarta Hang Tuah Jakarta kalah dari Pacific Caesar Surabaya 71-75. Satya Wacana Salatiga menang atas Tangerang Hawks dengan 66-62 dan DNA Bima Perkasa Jogja melawan NSH Mountain Gold Timika 59-71. Indonesia, Michael Jordan, Sega Sega Sega, Kobe Bryant, Sega Sega Sega, Allen Iverson, Sega Sega Sega, LeBron James, Sega Sega Sega, Basketball Indonesia. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Hey, come on everybody wonca, mainkan bolamu melompat ke udara, sebelah kiri lawanmu akan terkecoh. Pendengar, gemerlap kemeriahan tersaji dalam pembukaan Paralimpiade Musim Dingin Beijing 2022 di Stadion Nasional Beijing tadi malam. Tanpa diikuti para atlet Rusia dan Belarus akibat invasi Moskow ke Ukraina, gelaran parade pembukaan multi-event musim dingin tersebut di bawah kelap-kelip kembang api di stadion yang dikenal sebagai sarang burung itu di tengah pandemi COVID-19 akhirnya resmi dibuka oleh Presiden Cina Xi Jinping. Presiden Komite Paralimpiade Internasional Andrew Parsons dikutip RRI dari AFP menyampaikan pesan mendalam dengan mengajak 46 negara peserta melalui multi-event Paralimpiade ini mampu dijadikan wahana mempromosikan perdamaian dan juga olahraga di abad ke-21. Andrew Parsons menegaskan para atlet dipersilakan bertanding satu sama lain, bukan berperang satu sama lain. Tampak dalam pembukaan tersebut atlet ski lintas alam Maxim Yarovyi menjadi pembawa bendera Ukraina. Paralimpiade Musim Dingin Beijing 2022 akan berlangsung tanggal 4 hingga 13 Maret, diikuti 650 atlet dalam 78 event di 6 cabang olahraga, yakni hoki es, snowboarding, biathlon, ski lintas alam, ski alpin, dan curling kursi roda. Berikutnya kami ajak Anda ke lintasan otomotif. Pebalap Suzuki X-Star Alex Rins unjuk gigi menjadi yang tercepat selama sesi latihan bebas yang kedua menjelang balap seri perdana MotoGP Qatar di sirkuit Losail tadi malam. Alex Rins mencatatkan waktu tercepat 1,53,432 detik, mengalahkan rider Repsol Honda Baby Alien Marc Marquez di posisi kedua dengan selisih 0,035 detik. Posisi ketiga terdapat pebalap Suzuki X-Star yakni Juan Mir, diikuti rider Pramac Ducati Jorge Martin di tempat keempat dan Franco Morbidelli dari Monster Yamaha di posisi kelima. Selanjutnya sore hingga malam nanti seluruh pebalap akan melanjutkan balapan sesi bebas latihan ketiga, diikuti oleh kualifikasi menentukan pole position terbaik mereka saat lomba balap MotoGP seri pembuka Qatar di sirkuit Losail besok hari Minggu 6 Maret 2022. Selanjutnya setelah dari Grand Prix Qatar, kita akan beralih ke informasi lainnya di mana seluruh pebalap akan melanjutkan persaingan lomba balap MotoGP di sirkuit Mandalika Internasional. Nah, bagaimanakah kondisi sirkuit kebanggaan Indonesia tersebut yang ditargetkan Dorna terkait pengaspalannya yang akan selesai pada 10 Maret mendatang? Kita akan update informasi tersebut
bersama dengan reporter Maya Oktariva langsung dari kawasan sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Maya? Iya. Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun berada, memang pengaspalan ulang sirkuit Mandalika sendiri sudah mulai dilakukan sejak Jumat kemarin 4 Maret 2022, di mana pengaspalan memang dilakukan setelah sebelumnya pihak penyelenggara bersama pengelola yakni Mandalika Grand Prix Association MGPA bersama PT Indonesia Tourism Development Corporation ITDC sebelumnya telah melakukan pengelupasan terhadap aspal. Adapun untuk pengaspalan ini memang setidaknya ada 1,2 km dari 4,3 km lintasan sirkuit Mandalika yang akan diaspal ulang, di mana tersebar di sejumlah titik, yakni setidaknya dari sebelum tikungan 17 hingga tikungan 5 area main track ke sirkuit Mandalika. Nah, mendengar untuk pengaspalan ini memang pengelola sendiri sudah mulai bekerja sejak kemarin, di mana dimulai dari tikungan 17, bahkan hingga hari ini berdasarkan informasi hingga hari kedua pengerjaannya baru berhasil diselesaikan setidaknya kurang lebih ada 600 meter, di mana untuk selanjutnya akan terus dikebut sehingga nantinya sebelum target waktu yang telah ditentukan yakni tanggal 10 Maret 2022 pengaspalan ini bisa tuntas dikerjakan sebelumnya. Dan pendengar, meski begitu memang untuk pengaspalan ini penyelenggara sendiri menargetkan akan tuntas nanti pada Selasa 8 Maret 2022, mengingat akan kembali dilakukan pengecatan ulang di beberapa titik khususnya di area pinggir sirkuit Mandalika. Adapun untuk pengecatan ini memang dijadwalkan akan dilakukan 9 Maret selesai dilakukannya pengaspalan, sehingga pada tanggal 10 Maret 2022 semuanya tuntas dikerjakan dan Dorna akan diberikan izin atau akan dipersilahkan kembali ke sirkuit Mandalika untuk mengecek bagaimana kondisi kelayakan area sirkuit Mandalika. Dan pendengar, untuk informasi memang di sini pihak Dorna juga tidak memberikan izin yang lebih di atas tanggal 10 Maret 2022 untuk target penyelesaian pengaspalan ini, mengingat memang nantinya pada tanggal 13 Maret 2022 mendatang Dorna Sport akan kembali ke sirkuit Mandalika untuk uji coba seperti tes pramusim pada tanggal 13 Februari bulan lalu bagaimana kelayakan sirkuit Mandalika. Jikapun masih ada kekurangan setelah adanya perbaikan kemudian juga pengaspalan ulang, di sini Dorna Sport akan memberikan waktu 2 hingga 3 hari kepada pengelola dan penyelenggara untuk melakukan perbaikan sehingga benar-benar nantinya memang pada tanggal 18 hingga 20 pada saat race pertama di sirkuit Mandalika tidak ada sama sekali masalah yang dihadapi oleh para pembalap, kemudian juga para kru dan ofisial di masing-masing negara yang akan berlaga pada gelaran balap dunia MotoGP seri Mandalika. Dan pendengar, untuk pengaspalan sendiri memang bahan baku yang digunakan cukup ketat, yakni sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh FIM, kemudian juga standar dan juga klasifikasi yang telah ditentukan oleh Dorna Sport sendiri, di mana untuk bahan aspalnya ini memang langsung didatangkan dari luar negeri, kemudian juga untuk campurannya di sini juga sudah ditentukan oleh Dorna Sport dan FIM, mengingat memang untuk lapisan yang diperbaiki ini adalah lapisan ketiga dari 3 lapisan lintasan utama sirkuit Mandalika. Dan pendengar, di sini juga sudah ada berikut statement dari Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria terkait dengan progres pengaspalan sendiri, kemudian bahan baku apa yang digunakan oleh pengaspalan area sirkuit Mandalika. Ada yang saran catatan tikungan merah putihnya diminta dicat lagi supaya sesi ajang kali pertamanya MotoGP di Indonesia ini tracknya rapi dan bagus. Ada juga minta beberapa bagian dicat ulang karena catnya ada mengelupas, tapi catnya ini kan juga bukan sembarang catnya, jadi catnya kita masih menunggu kedatangan cat dari suppliernya supaya kita bisa mulai melakukan pengecasan kembali. Iya, dan pendengar memang untuk bahan cat ini masih ditunggu sehingga ditargetkan sehingga untuk pengerjaannya memang ditargetkan ataupun dijadwalkan pada 9 Maret 2022. Dan pendengar, di samping itu juga di sini rencananya para
penyelenggara kemudian juga pengelola akan melakukan proses pengaspalan 24 jam tanpa berhenti, mengingat memang untuk pengaspalan area sirkuit Mandalika tidak boleh terputus sama sekali, sehingga nantinya kualitas aspal benar-benar mulus, tidak ada kerikil sama sekali. Dan pendengar, di samping itu juga di sini pihak Dorna kemudian juga MJPA dan ITDC terus melakukan koordinasi setiap harinya, di mana penyelenggara MJPA terus melakukan laporan kepada Dorna, memberikan bagaimana update sirkuit Mandalika sehingga memang benar-benar dipastikan siap untuk melakukan gelaran balap dunia MotoGP 2022. Demikian untuk sementara dari Kabupaten Lombok Tengah, Maya Oktarifa melaporkan. Kita beralih ke kabar terakhir yang datang dari ibu kota Jakarta, di mana Pemprov DKI Jakarta lagi-lagi menegaskan jadwal pelaksanaan Formula E tidak akan berubah meski pembangunan sirkuit masih dalam proses hingga saat ini. Kita simak laporan Alfred Tuter. Formula E sudah mulai diaspal nih. Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan pelaksanaan ajang balap mobil listrik Formula E tidak berubah meski lintasannya masih dalam proses pembangunan. Event ini menurutnya akan dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni 4 Juni yang akan datang. Riza menjelaskan Formula E merupakan tanggung jawab dari BUMD PT Jakarta Propertindo selaku penyelenggara bersama anggota DPR RI Ahmad Saroni selaku ketua pelaksananya. Riza percaya dengan keduanya dapat melaksanakan event ini secara baik, terlebih Saroni yang merupakan sosok sahabat bagi dirinya. Agar pelaksanaan ini berjalan dengan baik sesuai dengan schedule atau waktu timeline yang sudah disepakati, yaitu tanggal 4 Juni ya. Tentu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Jakpro, insya Allah semuanya berjalan sesuai dengan waktu yang sudah disepakatinya. Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyoroti penggunaan bambu pada sirkuit Formula E dan tenggat waktu pengerjaan yang sangat dekat. Menurutnya dengan tenggat waktu yang ketat, yakni 28 Maret 2022, bakal mengorbankan banyak hal, termasuk kualitas lintasannya. Dia mengatakan material yang digunakan untuk sirkuit pun bukan yang tahan lama, apalagi dibangun di atas tanah rawa. Pengerjaan trek atau jalur balap dari Formula E di Monas ini terlalu dipaksakan karena kita melihat tanah rawa pun kemudian dipaksakan untuk menjadi jalur balap. Tentu pengerjaannya ini akan mengorbankan banyak hal termasuk kualitas, apalagi dengan waktu yang begitu sempit. Kita melihat penggunaan material yang digunakan pun bukan material yang tahan lama. Dengan biaya sebesar 60 miliar, kita tidak tahu apakah ini bisa digunakan untuk periode balapan di 2023. Sebagai informasi, pembangunan sirkuit atau lintasan balap Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara terus berjalan. Communication Manager OC Jakarta E-Prix 2022, Melissa Shah menyampaikan pembangunannya sudah mencapai 38,20% terhitung pada Jumat 25 Februari 2022 lalu. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI. Pendengar, dengan disampaikannya informasi seputar jelang Formula E di Jakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI, dan tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami di www.rri.co.id atau melalui media sosial terverifikasi kami dari Instagram dan Twitter di @programa3. Saya Esti Sulistya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa dalam Dinamika Olahraga sore nanti. Salam olahraga. Presiden Joko Widodo resmikan PLTA Malea Hydropower di Tanah Toraja. Saya sangat senang sekali karena kita semuanya meresmikan
sebuah pembangkit listrik tenaga air yang itu adalah energi hijau, berarti EBT. Karena memang permintaan dari industri untuk mendapatkan energi hijau ini sekarang sangat tinggi sekali kepada negara kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan PLTA Poso Energi 515 MW di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan PLTA Malaya 90 MW di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. PLTA Malaya terletak di aliran Sungai Sak dan Tanah Toraja. PLTA ini menggunakan sistem pengambilan air run-off river dengan bangunan utama berupa area pengambilan atau intake area, juga area saluran penghantar atau waterway, tangki perendam atau shade tank, dan area gedung pembangkit atau powerhouse. PLTA Poso ini adalah pembangkit energi. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Semua memang kesalahanku, bermain dengan hatimu. Semua memang kelalaianku, berharap memilikimu. Dan kini aku pun kalah, ku menyerah di hadapan cinta. Kau pun mengharuskanku menghapus semua jejakmu. Aku tak bisa, ku kehilanganmu. Aku merindumu. Aku susah lupa. Jangan kau paksakan untuk lari darimu. Aku takkan sanggup dan tak akan sanggup. Dan kini aku pun kalah, ku menyerah di hadapan cinta. Kau pun mengharuskanku menghapus semua jejakmu. Memang benar cinta tak harus miliki, tapi tak bisa ku pungkiri. Hanyalah kamu cinta matiku.
takkan sanggup. Semua memang kesalahanku, bermain dengan hatimu. Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De. Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De. Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV. Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Ku cari dunia yang lain. Untuk apa di sini? Seandainya dapat kau rasakan kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa ku di sini menjerit dan menangis, pilu dan derita, merintih dan berdoa, dimanapun berada. Oh,
Pendengar pertama Irson Libet kembali menemani Anda di Lintas Makassar Siang edisi hari Sabtu 5 Maret 2022. Pendengar, pernah tidak sih Anda berpikir untuk mengganti foto KTP Anda? Tentunya pernah dong ya. Mungkin merasa kurang apik atau mungkin udah terlalu jadul fotonya. Nah pendengar, ada loh beberapa persyaratan yang bisa Anda ikuti untuk bisa mengganti foto KTP Anda. Jadi sebenarnya bisa diganti, tapi tidak semua bisa mengganti secara bebas pendengar. Syarat untuk mengganti foto KTP atau iktp pendengar, pertama itu misalnya untuk Anda yang dulunya belum berhijab atau tidak berhijab dan sekarang itu sudah berhijab, bagi perempuan itu boleh loh pendengar untuk datang ke Dukcapil melaporkan bahwa ingin mengganti KTP Anda, mengganti foto KTP-nya. Nah selain itu, KTP elektronik rusak atau ada bagian terkelupas ataupun foto KTP sudah buram, nah itu juga boleh diganti pendengar. Nah berikutnya, membawa KTP elektronik yang lama serta fotokopi kartu keluarga atau KK dan tidak perlu surat pengantar, di garis bawah ini ya, tidak perlu surat pengantar pendengar. Tapi kadang nih saat kita foto KTP merasa bahwa kok hasilnya kurang bagus ya, kok hasilnya kayaknya masih lebih oke dari HP saya ya. Boleh nggak sih kita ngirim foto dari HP-nya kita pakai file kita sendiri? Boleh nggak sih sebenarnya? Nanti deh Irsan kasih bocorannya untuk Anda. Jangan kemana-mana, terus dengarkan kami 94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi. Katakanlah pada diriku apa yang kau mau, dan ungkapkanlah isi hatimu biar aku tahu. Janganlah kau simpan perasaanmu itu, hapuskanlah ragu di hatimu. Cintaku hanya untuk dirimu, segalanya ku curahkan kepadamu. Aku yakin Tuhan telah tentukan dirimu hanya untukku. Selamanya milikku. Ungkapkanlah isi hatimu biar aku tahu. Janganlah kau simpan perasaanmu itu, hapuskanlah ragu di hatimu.
Ibu Corona dan Bapak Covid. Bayinya telah lahir. Terima kasih dokter. Akan diberi nama siapa, Pak? Omikron, Dok. Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya, Bu? Anak ke-10, Sus. Wah, yang ke-10 ya? Iya, Sus. Karena malas pakai masker. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Masih bersama Irsan Lipit, pendengar menemani Anda. Pendengar, bergantian dalam foto KTP elektronik
itu bisa digantikan, tapi jika ada urgensi pergantian. Nah tapi Irsan, boleh nggak sih kalau misalnya ngirimin filenya dari HP kita, ya secara di HP udah bisa diedit mungkin, udah cantik kalau misalnya pakai kamera handphone, nggak pengen pakai kamera yang ada di Dukcapil. Nah jawabannya itu nggak boleh pendengar, ternyata memang tidak boleh. Karena pergantian foto hanya dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor Dukcapil. Nah pergantian foto dilakukan dengan alat yang dimiliki Dukcapil dan tidak boleh serahkan soft file kepada petugas Dukcapil pendengar. Nah jika diizinkan membawa soft file atau soft copy-nya, atau mungkin simpelnya file foto yang ada di HP Anda pendengar, nah itu dikhawatirkan foto yang dibawa adalah milik orang lain. Jadi jangan sampai nanti fotonya Teh Yung dipasang lagi di KTP-nya Irsan, kan nggak benar gitu ceritanya. Jadi KTP elektronik itu diduga palsu karena bukan foto sendiri. Jadi memang harus foto sendiri yang seasli-aslinya deh pendengar. Jadi seperti itu. Jadi kalau pengen lihat muka asli orang lain ya lihat KTP aja. Waktu telah tiba, aku kan tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Ku pastikan kembali pada dirimu, tapi
Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry, aku lupa, Sus. Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Tak pernah setengah hati ku mencintaimu, ku memiliki dirimu. Setulus-tulusnya jiwa, ku serahkan semua hanya untukmu. Tak pernah aku niati untuk melukaimu atau meninggalkan dirimu. Sesalku selalu bila tak sengaja aku buat kau menangis. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku menyesal. Sungguh matiku, hidupku kan selalu membutuhkan kamu. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku menyesal. Sungguh matiku, hidupku kan selalu membutuhkanmu. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, waktunya Anda mendengarkan Lintas Informasi Sulawesi Selatan dalam Dinamika Olahraga bersama rekan kami Ahmad Aprisudin. Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa lagi dalam Dinamika Olahraga bersama saya Ahmad Aprisudin.
Fokus pada Stadion Matuanging, pembangunan Stadion Barombong bakal tertunda lagi. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia. Keinginan pemerintah Kota Makassar untuk berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengelola Stadion Barombong nampaknya bakal ditunda. Hal itu diungkapkan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto pasca menemui PLT Gubernur Sulawesi Selatan kemarin. Dani menyebut, saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ingin fokus terlebih dulu pada perbaikan Stadion Matuanging. Kendati demikian, ia mengaku telah mengajukan proposal kepada pemerintah Provinsi Sulsel untuk membangun Stadion Barombong agar warga kembali bisa menyaksikan pertandingan sepak bola. Di sisi lain, terkait kucuran anggaran yang telah disiapkan untuk pembangunan Stadion Barombong, disebutkan dana tersebut masih aman. Tadi kami sepakat bahwa selesaikan dulu Stadion Matuanging, baru kita Stadion Barombong. Itu sepakatannya tadi. Pokoknya begitu tadi sepakatnya, bahwa kita selesaikan dulu ya Stadion Matuanging. Misalnya setelah itu kita sama-sama review Stadion Barombong. Ditambahkan salah satu alasan Pemprov Sulsel mendahulukan perbaikan Stadion Matuanging lantaran stadion tersebut masuk dalam program prioritas Pemprov Sulsel. Sementara itu, salah seorang warga Kota Makassar, Fadli, menilai kota besar seperti Kota Makassar seharusnya memiliki stadion. Olehnya itu, ia berharap baik Stadion Barombong maupun Stadion Matuanging yang harus dibenahi terlebih dulu, perlu ada tempat atau wadah bagi masyarakat untuk bisa menyaksikan pertandingan sepak bola. Yang jelas ada stadionnya untuk orang Makassar lah. Masa kota besar kayak Makassar tidak punya stadion? Sebelumnya, pemerintah Kota Makassar bakal menyediakan anggaran dari APBD Perubahan 2022 senilai 100 miliar rupiah untuk perbaikan Stadion Barombong. Penampilan PSM Makassar di Liga 1 masih di luar ekspektasi. Berikut Alpianus Baka melaporkan. PSM Makassar saat ini berada di urutan ke-14 Liga 1 dengan mengoleksi poin 30. Posisi tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan mengingat PSM Makassar semakin mendekati zona degradasi. Asisten manajer PSM Makassar Sahwir Nawir Nur yang akrab disapa Riri mengakui jika penampilan tim berjuluk Juku Eja itu di luar ekspektasi. Namun demikian, Riri menilai semua pihak telah bekerja keras secara maksimal. Apa yang PSM raih sampai saat ini memang jauh dari harapan dan ekspektasi kita semua. Bahwasanya PSM sekarang sedang berjuang untuk bisa memperbaiki peringkat di Liga 1. Tapi perlu digarisbawahi bahwa apa yang kita lakukan sejauh ini adalah hasil dari upaya dan kerja keras maksimal. PSM Makassar saat ini masih menyisakan 7 pertandingan. Riri berharap di sisa pertandingan PSM dapat meraih hasil positif sehingga dapat menjauhi zona degradasi. Tahapan rencana pembangunan pusat olahraga dan sirkuit balap di wilayah Untia oleh pemerintah Kota Makassar hingga kini masih terus dimatangkan. Selengkapnya Edwin Masud melaporkan. Rencana pemerintah Kota Makassar untuk membangun sport center, GOR, dan sirkuit di kawasan Untia terus dimatangkan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Andi Patiwari mengatakan, tahapan yang dilakukan sejauh ini masih menanti finalisasi dari desainnya. Sementara untuk perencanaan penimbunan sudah siap dan akan disesuaikan dengan desain nantinya, sehingga rencana untuk tender baru akan dibuat setelah desainnya rampung. Dikatakan meski anggaran pembangunan melekat di Dispora Makassar, namun pihaknya berharap adanya keterlibatan OPD lain untuk mendukung progres pembangunan agar dapat berjalan baik. Menyinggung jumlah anggaran yang dikucurkan, Patiwari menyebut untuk GOR mencapai 96 miliar rupiah dan sirkuit di angka 48 miliar rupiah. Kita menunggu desain finalnya. Desain finalnya baru kalau untuk dari perencanaan timbulannya kan sudah kita mau sesuaikan dengan desainnya nanti ya baru kita tender untuk timbulannya. Kalau ya intinya kita kompromis di semua. Amal Dispora kan kebetulannya ini anggaran melekat ke kami. Pastinya kami juga butuh andil daripada OPD-OPD terkait ya, biar progres daripada pembangunan ini bisa berjalan dengan maksimal. Andi Patiwari menambahkan, dalam rancangan pembangunan disebutkan ada 2 sarana olahraga yang menjadi prioritas utama, yakni gedung olahraga dengan nama MACA, Makassar Care City of Arena, dan sirkuit balap motor.
Setelah mengikuti seluruh rangkaian proses pendaftaran mulai dari pemeriksaan berkas hingga verifikasi, Muhammad Rum dan Yasir Mahmud akhirnya ditetapkan sebagai calon Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan 2022. Penetapan tersebut merupakan tahapan akhir dari penjaringan bakal calon Ketua KONI Sulawesi Selatan masa bakti 2022 hingga 2026. Menanggapi hasil tersebut, salah satu calon Ketua KONI Sulawesi Selatan Muhammad Rum mengaku siap untuk bertarung pada pemilihan Ketua KONI Sulsel masa bakti 2022 hingga 2026. Ia berharap seluruh pendukungnya agar tetap solid demi mencapai tujuan bersama, yaitu memajukan prestasi olahraga di Sulawesi Selatan. Ya, kami berharap sampai dengan pelaksanaan muslim nanti itu akan solid begitu, karena ini semua dorongan hati nurani, keikhlasan, ya. Jadi ini dalam rangka kebersamaan sehingga pastilah insyaallah kita solid. Tentu akan kita akan konsolidasi dan bagaimana menata kembali untuk meningkatkan prestasi. Kan di olahraga ini yang diurus adalah atlet. Ya, bagaimana meningkatkan prestasi mereka, ya atlet yang harus menjadi yang utama di sini. Sementara itu, kandidat lainnya yaitu Yasir Mahmud mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus berkonsolidasi untuk meningkatkan dukungan di KONI Kabupaten Kota dan cabang olahraga di Sulawesi Selatan. Ia berharap dengan visi misi yang dimiliki dapat meningkatkan dukungan agar terpilih menjadi Ketua KONI Sulawesi Selatan periode 2022 hingga 2026. Tentu kami akan melakukan kerja-kerja bagaimana kami mendekati cabang-cabang olahraga dan KONI daerah, sehingga dengan jualan, dengan program visi misi kami, tentu mereka bisa bergabung dengan kami. Jadi untuk cabur kabupaten dan kabupaten kota, saya rasa jelas di visi misi. Yang utama sebenarnya saya ingin menjadikan KONI ini menjadi rumah besar bagi cabang olahraga di Sulawesi Selatan, sehingga niat saya bisa membawa KONI Sulawesi Selatan ini bisa menjadi 5 besar. Kenapa? Karena Sulawesi Selatan ini adalah provinsi terbesar ke-7. Jadi jumlah penduduknya banyak, sehingga kita bisa melakukan banyak memilih atlet-atlet yang bisa berprestasi. Usai ditetapkan, kedua nama tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Presidium Musaprov KONI akhir Maret mendatang. Berdasarkan hasil rekapitulasi surat dukungan valid dari KONI Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan, Muhammad Rum mendapat dukungan 12 KONI Kabupaten Kota dan 37 cabang olahraga. Sementara Yasir Mahmud didukung 6 KONI Kabupaten Kota dan 9 cabang olahraga. Atlet dari perguruan karate ASKI Sulawesi Selatan meraih medali perunggu pada kejuaraan antar klub karate se-Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone. Selengkapnya, Hairudin Borahim melaporkan. Atlet karate dari perguruan akademisi bela diri Karate Indonesia Sulsel berhasil meraih medali perunggu di kejuaraan karate antar klub di Kabupaten Bone. Ketua Majelis Sabuk Hitam ASKI Sulsel Umar mengatakan, meski atlet dari Ketua ASKI Sulsel hanya meraih medali perunggu, namun atlet dari ASKI tetap berusaha menuju turnamen karate se-Sulsel. Umar menuturkan pihaknya tetap intens memberikan latihan kepada murid-murid dari perguruan ASKI Sulsel. Open turnamen karate Sambu Hari Jadi Bone ke 692 tahun itu yang menghasilkan atlet terbaik Sulsel. Lanjut Umar, setelah kejuaraan karate do di Kabupaten Bone, ASKI dan klub lainnya akan kembali mengikuti kejuaraan Piala Ketua Forki Sulsel tahun 2022 pada 17 hingga 20 Maret mendatang di Gor Sudiang, Makassar. Hairudin Borahim melaporkan. Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan ke-17 di Sinjai dan Bulukumba, cabang olahraga sepak takraw akan mengadopsi aturan dari PON 20 Papua. Berikut dilaporkan Alfianus Baka. Cabang olahraga sepak takraw pada pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 17 mempertandingkan 4 nomor, yakni tim, regu, double event, dan kuadran. Keempat nomor pertandingan tersebut juga merupakan nomor yang sama saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua. Pengurus Bidang Pembinaan Prestasi Pengprov PSTI Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan untuk Porprov September mendatang pihaknya akan mengadopsi aturan dari PON Papua terkait nomor pertandingan yang boleh diikuti masing-masing tim takraw. Pengalaman kemarin saya dapat di PON itu akan kita lakukan sekarang ini. Untuk yang lolos tim itu cuma boleh ikut 3 nomor kecuali tuan rumah. Nomor tim, regu, sama kuadran. Itu yang boleh diikuti. Kemudian untuk yang lolos nomor regu itu cuma boleh ikut 2 nomor.
nomor regu dengan double event. Jadi untuk nomor double event itu ya lolos itu saja. Pengaturan jumlah nomor pertandingan yang boleh diikuti setiap tim Lamjud Amkar dimaksudkan supaya adanya pemerataan prestasi di masing-masing nomor pertandingan. Di cabang olahraga takraw sendiri juga telah merampungkan kualifikasi untuk menentukan tim mana yang berhak tampil di Porprov. Saudara, demikian dinamik olahraga untuk edisi pekan ini bersama saya Ahmad Afrisudin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Pendengar, demikianlah tadi lintas informasi Sulawesi Selatan dalam dinamika olahraga yang dibawakan langsung oleh rekan kami Ahmad Afrisudin. Sembilan 94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Dia sepi di sini, tak seperti yang lain. Walau sudah takdirnya, namun dia tetap tersenyum. Bertahan walau di dalam
seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder. Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Setelah ku pahami, ku bukan yang terbaik yang ada di hatimu. Tak dapat ku sangsikan, ternyata dirinya lah yang mengerti kamu, bukanlah diriku. Kini maafkanlah aku bila ku menjadi bisu kepada dirimu. Bukan santunku terbungkam, hanya hatiku berbatas untuk mengerti kamu. Maafkanlah aku. Dan hanyalah dirimu yang mampu memahamiku, yang dapat mengerti aku. Ternyata dirinya lah yang sanggup menyanjungmu, yang lama menyentuhmu, bukanlah diriku. Ku harus merelakanmu.
Irsan masih ada di sini pendengar menemani Anda Lintas Makassar siang di hari Sabtu. Akhir pekan pendengar, biasanya santai-santai menikmati hari libur dan Irsan menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, ada tidak sih buat Anda mungkin yang pernah positif COVID-19 terus juga berpikir pengen vaksin booster deh biar nanti lebih kebal daya tahan tubuhnya lebih kuat lagi. Nah, tapi kalau setelah positif kan ada anjuran-anjuran tertentu pendengar kalau Anda telah dinyatakan positif COVID-19. Nah, untuk Anda penyintas COVID-19 atau orang yang sudah sembuh dari COVID-19 itu juga direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin booster loh. Jadi bukan lansia, nakes dan juga orang sehat saja, tapi untuk Anda juga yang pernah terjangkit COVID-19 pun dianjurkan untuk vaksin booster. Tapi berapa lama batas seorang bisa vaksin booster setelah positif COVID-19? Jeda waktu dibagi berdasarkan gejala yang muncul pendengar saat terinfeksi COVID-19. Untuk penyintas COVID-19 gejala berat, booster diberikan setelah 3 bulan sembuh. Penyintas COVID-19 gejala ringan atau sedang, booster diberikan setelah 1 bulan sembuh. Nah, vaksin COVID-19 dosis booster dapat dilakukan secara homolog atau heterolog. Tapi diberikan dengan syarat yang bersangkutan sudah divaksin lengkap minimal 6 bulan sebelumnya. Informasi dari PAPDI, Kemenkes, dan sumber lainnya. Irsan ambil langsung dari indonesiabaik.id. Selama aku pergi, ku akan mengingatmu, tak
kemana nih kita? Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos. Oke, pakai Google Maps saja. Jalan lurus, tetap di jalur yang benar. Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini? 20M, Bos. Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang. Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar. Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus. Kita belok kiri aja, Bos. Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya. Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri. Hah? Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga. Pilih mana? Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos. Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.
94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi bersama Irsan Lipit, pendengar. Informasi untuk Anda berikutnya coba Irsan bagikan untuk Anda. Seorang pengusaha, pendengar, asal Rusia yang bernama Alex Konanskin menjadi perbincangan belakangan ini. Bagaimana tidak, pendengar? Konanskin secara terang-terangan melakukan sayembara dengan iming-iming hadiah sebesar 14 miliar rupiah bagi siapa saja yang mampu menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin. Nah, pendengar, nama Konyakin tentu sangat asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat memang dirinya sangat jarang muncul di berbagai media. Konyakin sendiri lahir pada 25 September 1966 di Ostankov, Rusia. Pada usia muda, Konyakin sempat mengenyam pendidikan Departemen Penelitian Luar Angkasa di Institut Fisika dan Teknologi Moskow demi mengejar karir di bidang teknik. Namun, Konyakin dikeluarkan dari MLPT lantaran menjalani bisnis kecil selama liburan musim panas. Meski dikeluarkan dari MLPT, Konyakin memutuskan untuk fokus menjalani karir bisnisnya, memanfaatkan pelonggaran iklim bisnis di rezim Mikhail Gorbachev. Konyakin pun sempat menjadi seorang kepala perusahaan konstruksi. Nah, pendengar, ini sempat menjadi perbincangan di media sosial atas sayembara yang dilakukan oleh pengusaha asal Rusia ini. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, when I am still awake here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains.
shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam. Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok. Iya. Cak peragat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah nih. Nggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif. Makanya stop ngerokok. Lintas Makassar Siang. Sejujurnya diriku tak ingin kehilanganmu. Aku masih sayang padamu. Namun bila dirimu tak lagi memerlukanku, cukup sampai di sini. Hingga kini bersama lagi. Ingatlah diriku yang pernah
dari VOA Indonesia, pendengar. Butet Manurung terpilih jadi role model boneka Barbie loh. Saur Malina Manurung atau Butet Manurung itu dijadikan ikon role model Barbie dalam peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret esok, pendengar. Sejak 2015, Barbie mulai perkenalkan boneka yang terinspirasi dari ikon perempuan inspiratif dengan beragam latar belakang etnis dan profesi. Butet Manurung dikenal atas jasanya membangun Sokola Institute yang fokus pada pendidikan di daerah terpencil Indonesia sejak tahun 2003. Pada tahun 2004, Butet menjadi salah satu Hero of Asia majalah Times. Pada tahun 2014, ia menerima Asian Nobel Prize, penghargaan Raymond Magsaysay. Dan sebelum Butet, perancang busana Ani Avanti juga pernah menjadi ikon role model Barbie tahun 2021 loh, pendengar. Tokoh lain yang pernah menjadi boneka Barbie adalah petenis Naomi Osaka, pemain skateboard Sky Brown, hingga profesor vaksinologi Sarah Gilbert. Menarik ya, ada boneka Barbie asli untuk Indonesia. Begitu gelap, hujan tak juga reda. Ku harus menyaksikan cintaku terenggut tak terselamatkan. Ingin ku ulang hari
Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya. Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantainya sedikit saja namanya soal kayu-kayunya. Jadi memang itu. Terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini, silahkan. Karena hutan itu terdiri dari 3. Ada hutan keramat, ada namanya Batpasaya, ada namanya hutan rakyat. Jadi hutan rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutan rakyat, Batpasaya. Ini Batpasaya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutan keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri. Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat. Tindakan dari polisi antara jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa. Dalam struktur ini pengatur tentang adat. Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala. Tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya,
suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Mase Masea, yang artinya tidak jauh dengan kajang tanah yang sederhana atau miskin. Ini pun nih, tinjau pun dari hukum alam, kayak detail pemeriksaan anu ada. Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memegang linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai 1 jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunu pasau, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri. Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. FM 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, waktunya Anda mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kewenangan dari pemerintah pusat dengan bantuannya terkait dengan normalisasi Sungai Ciliman dan Cilemer. Semoga bisa segera dibantu untuk masyarakat kami bisa lebih nyaman hidupnya di sini. Produsen harus mengatur sedemikian rupa sehingga outputnya minyak goreng dijual dengan harga eceran tertinggi. Sari Berita. Banjir di selatan Kabupaten Pandeglang disinyalir akibat pendangkalan sungai. Kementerian Perdagangan akan memutus rangkaian proses distribusi minyak goreng. China akan memperkenalkan insentif baru untuk mengurangi polusi dan emisi karbon. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 Maret 2022 bersama saya Angelika Manda. Dan saya Andela Kusuma. Mengawali Warta Berita siang ini, pendengar, kami hadirkan sekilas berita utama. Hingga pagi tadi, pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta bertambah 153 orang dibandingkan kemarin.
Pemerintah Provinsi Bali memutuskan pemberlakuan uji coba tanpa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN ke Pulau Dewata. Diberlakukan mulai Senin 7 Maret 2022 mendatang. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Wandi Tuturong, menyampaikan jejaring yang luas Kepala Otoritas Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara ke lembaga internasional dan sektor keuangan akan menunjang efektivitas pembangunan IKN. Pendengar, banjir di selatan Kabupaten Pandeglang, Banten disinyalir akibat pendangkalan Sungai Ciliman dan Cilemer yang melintasi sejumlah wilayah Pandeglang, Banten. Berikut Dendi Fahrensyah melaporkan untuk Anda. Saya berharap ke pemerintah pusat, khususnya Kepala Balai BWSC 3 Provinsi Banten untuk bisa menyelesaikan permasalahan tahunan karena ini memang kewenangannya dari pemerintah pusat. Sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, terutama di Kecamatan Patia, masih terendam banjir meski sudah berlangsung sejak Selasa 1 Maret 2022 kemarin. Bupati Pandeglang Irna Narulita menilai banjir di Pandeglang merupakan musiman yang disebabkan oleh pendangkalan dua sungai, yakni Sungai Cilemer dan Ciliman. Akibat sedimentasi yang tinggi di dua sungai tersebut, sehingga air dengan mudah meluap dan menggenangi rumah warga. Oleh karena itu, Bupati berharap Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian BBWSC 3 untuk segera melakukan normalisasi aliran Sungai Ciliman dan Cilemer. Permintaan Irna itu berkaitan dengan kewenangan sungai yang berada di pemerintah pusat. Dengan demikian, dia memandang BBWSC 3 sebagai perwakilan Kementerian PUPR bisa menyambut permintaan tersebut. Dan ini baru di Desa Suryanan, belum di Desa Idaman, lebih parah. Saya berharap ke pemerintah pusat, khususnya Kepala Balai BWSC 3 Provinsi Banten untuk bisa menyelesaikan permasalahan tahunan karena ini memang kewenangannya dari pemerintah pusat. Mohon bantuannya terkait dengan normalisasi Sungai Ciliman ya Pak Dendi dan Cilemer. Semoga bisa segera dibantu untuk masyarakat kami bisa lebih nyaman hidupnya di sini dan lebih merasa terlindungi oleh pemerintah. Sementara Camat Patia Entus Maksudi menyebut ada 5 desa di Patia yang masih terendam dengan ketinggian bervariasi antara 30 cm hingga 70 cm. Daerah terparah yakni Desa Idaman, Suryanan, dan Desa Babakan Awi. Namun begitu, masyarakat memilih untuk tetap bertahan di rumahnya masing-masing karena menganggap banjir tersebut sudah menjadi hal yang biasa. Ada 5 desa. Dari 10 desa yang parahnya sebetulnya 3. Idaman, Suryanen, sama Babakan, sama Ciawi. Kepala Dinas Sosial Pandeglang Nuriah mengungkapkan pihaknya sudah mendistribusikan sekitar 150 paket sembako bagi warga terdampak banjir di Kecamatan Patia. Dia menuturkan pendistrian bantuan di Patia lebih mudah karena ada lumbung sosial. Petugas tinggal menyerahkan dan kecamatan yang nantinya akan mendistribusikan. Hari ini 150 paket sembako untuk di Patia. Kemudian nasi bungkus kita buka dapur umum. Ini diusahakan 1 hari 500 lah. Tadi pagi baru mengeluarkan 250-an ya. Kita terus masak ini. Nanti kita distribusikan di kecamatan aja. Nanti biar Pak Camat koordinasi dengan para kepala desa, titik-titik mana yang harus dibagi, biar nanti kepala desa. Walaupun terdapat lumbung sosial, namun Dinsos tetap menyiagakan kendaraan dapur umum untuk melayani masyarakat yang membutuhkan makanan. Setiap harinya, Dinsos menyiapkan sekitar 500 paket makanan untuk mencukupi kebutuhan warga yang terdampak banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Kupang selama sekitar sepekan terakhir turut merendam 50 hektar sawah milik warga. Reporter Alfred Sengge melaporkan. Banyak yang rusak. Itu dari Jatidale sampai di Arbago itu berkisar sampai 50 hektar. Hujan deras dengan intensitas tinggi dalam sepekan terakhir mengakibatkan lahan pertanian di beberapa wilayah di Kabupaten Kupang terdampak serius. Seperti halnya kondisi 50 hektar lahan persawahan yang ditanami padi di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil produksi di musim tanam tahun ini terancam alami penyusutan tajam dari kondisi sebelumnya. Tidak hanya padi di atas lahan seluas 50 hektar, bahkan pengakuan Ketua Kelompok Tani Usaha Bersama Stephen Kiuk yang juga selaku pemilik lahan saat dikonfirmasi via telepon selular terkait kondisi terkini pasca musibah yang menimpa. Juga akui ada sejumlah alat pertanian yang ikut terendam air, seperti traktor dan mesin pompa air, yang hingga saat ini masih menunggu adanya sentuhan kebijakan pemerintah baik kabupaten maupun provinsi. Rusak. Banyak yang rusak. Itu
dari Jatidale sampai di Arbaku itu berkisar sampai 50 hektar. 99%-nya itu padi sudah tanam semua, siap berbulu semua. Traktor sekitar 8 traktor, dan traktor itu kalau motor air, potong rata-rata lokasi Arbau hampir 300 hektar, itu rata-rata sumur bor semua tuh. Kerugian ya 100 juta karena umpama paling terendah itu hanya 7 ton, yang minimal pasti bisa mengurang sampai 3 ton, 2 ton lebih seperti yang tahun lalu Seroja itu. Di sisi lain, Camat Kupang Timur, Denny Matius Tadu yang terkonfirmasi via telepon seluler mengakui hingga saat ini belum mendapatkan laporan secara pasti terkait kondisi yang dialami masyarakat tani di wilayah Air Bauk, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Kalau ada turun lapangan, cek dulu. Sesuai dengan kebenarannya dulu. Ya nanti kalau memang Pak Lurah sudah ke lapangan kondisinya memang ada terjadi seperti itu ya nanti kita buat laporan ke Badan Bencana. Ya haruslah. Kecamatan selalu proaktif untuk warga. Selain sawah dan sejumlah alat pertanian, tambak ikan milik warga di wilayah itu pun juga terkena dampak akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Kupang dalam sepekan terakhir. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Perdagangan akan memutus rangkaian proses distribusi minyak goreng dan oknum yang mencoba bermain dalam kelangkaan minyak goreng. Pradipta Rahadi melaporkan selengkapnya. Harga minyak goreng di pasar masih belum seragam. Tidak sedikit yang mengeluhkan harga minyak yang masih tidak sama di pasaran. Dalam sebuah acara virtual dikutip dari Kominfo TV, pada hari ini Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengungkapkan penyebab harga minyak goreng masih belum merata di pasar-pasar adalah karena masih adanya oknum-oknum yang nakal. Selain itu, Oke menyebutkan proses minyak goreng untuk bisa sampai ke tangan konsumen pun masih harus melalui proses. Karenanya pemerintah bersama dengan dinas daerah akan memasok minyak goreng langsung ke pedagang di pasar tradisional, bukan ke konsumen. Jadi produsen harus mengatur sedemikian rupa sehingga outputnya minyak goreng dijual dengan harga eceran tertinggi, dan itu mengikat secara publik. Jadi termasuk pedagang pun kalau menjual di atas harga eceran tertinggi itu adalah melanggar ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Direktur Ekonomi Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Mulyawan Rana Menggala mengatakan kenaikan harga minyak goreng tidak mengikuti CPO internasional. CPO itu memang sangat fluktuatif ya, karena ditentukan oleh pasar luar negeri, di mana permintaannya juga itu ditentukan oleh permintaan dari luar negeri juga. Nah, tapi yang menjadi temuan kami yang mungkin cukup menarik juga adalah bahwa ketika harga CPO itu turun, harga minyak goreng ini relatif stabil begitu, atau bisa juga kadang ada sedikit kenaikan. Kalau kita melihat bahwa kalau kita mengargumentasikan bahwa harga minyak goreng saat ini naik karena harga CPO, maka kemungkinan kita juga akan mempertanyakan kenapa ketika harga CPO turun, harga minyak goreng tidak turun begitu. Padahal kan komponen terbesar dari minyak goreng itu ya boleh dikatakan 70-80% itu dari minyak dari CPO begitu. Perlu diketahui pemerintah telah menerapkan harga eceran tertinggi minyak goreng dengan rincian Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium, dan Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah. Selain harga minyak yang masih belum seragam, Kementerian Perdagangan juga melihat bahwa sejatinya harga barang kebutuhan pokok di bulan Maret 2022 masih relatif stabil. Hanya ada beberapa komoditas bumbu dapur yang harganya mulai menaik di bulan ini. Di antaranya yaitu bawang merah, cabai merah keriting atau cabai merah besar, cabai rawit merah, hingga kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe. Di tengah masih tingginya harga minyak goreng, pemerintah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur bekerja sama dengan Bulog Kantor Cabang Madura untuk melaksanakan pasar murah di Pasar Anom Baru. Berikut laporan Supriyadi. Cari ke toko-toko yang lain itu harganya naik semua, Mas. Itu pun tidak ada barangnya ya. Makanya dengan adanya ini membantu sekali. Signifikan, maka pemerintah daerah mencoba mencari solusi bagaimana caranya agar ada sedikit subsidi lah yang bisa kita lakukan. Bekerja sama dengan Bulog Kantor Cabang Madura, pemerintah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur menggelar pasar murah minyak goreng di Pasar Anom Baru Sumeneb.
Sebanyak 3.600 liter minyak goreng disediakan pada pasar murah kali ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Minyak goreng yang dijual 13.500 per liter ini langsung ramai dengan antrian masyarakat untuk membeli. Salah seorang warga, Wiwi, mengaku meski pembelian dibatasi per orang 2 liter, namun keberadaan pasar murah sangat membantu, sebab harga yang dijual jauh lebih rendah dari pasaran. Diharapkan pasar murah seperti ini bisa digelar dan mencakup banyak daerah. Dengan adanya seperti ini mempermudah bagi rakyat yang kecil, Mas. Soalnya kenapa? Karena cari ke toko-toko yang lain itu harganya sudah naik semua, Mas. Itu pun tidak ada barangnya ya. Makanya dengan adanya ini membantu sekali untuk rakyat kecil, Mas. Bupati Kabupaten Sumeneb Ahmad Fauzi menyatakan pasar murah digelar untuk meringankan beban masyarakat karena sejauh ini harga minyak goreng di pasaran belum turun sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Dijelaskan sejak meningkatnya harga minyak goreng, pemerintah daerah telah mencari berbagai solusi, salah satunya berkoordinasi dengan distributor. Namun yang paling efektif dan bisa langsung dirasakan masyarakat ialah dengan pasar murah. Bukan langka dan awalnya tidak ada, tapi masih ada untuk dijual. Tapi memang harganya itu masih belum bisa turun signifikan. Nah, karena ini masih belum turun signifikan, maka pemerintah daerah mencoba mencari solusi bagaimana caranya agar ada sedikit subsidi lah yang bisa kita lakukan. Ini kan juga kita dengan beberapa pihak kemarin, cuma belum berhasil. Tapi dengan Bulog ini bisa. Sementara Kepala Bulog Kantor Cabang Madura Suseno mengungkapkan Kabupaten Sumeneb menjadi daerah pertama di Madura yang menggelar pasar murah hasil kerjasama dengan Bulog. Alasannya karena Sumeneb menjadi daerah pencatatan secara nasional. Di samping itu juga ada kesulitan dalam pemenuhan ketersediaan minyak goreng dengan jumlah banyak. Untuk Madura baru Sumeneb yang karena Sumeneb ini merupakan kota pencatatan secara nasional, makanya kita upayakan pertama di sini dulu. Nanti mungkin di Pamekasan, di Bangkalan ataupun di Sampang menyusul, tergantung stoknya. Dalam pelaksanaan pasar murah minyak goreng, penyelenggara menerapkan berbagai ketentuan. Di antaranya masyarakat yang akan membeli harus menunjukkan KTP dan dijata per orang 2 liter. Agar tidak ada yang membeli lebih, setiap tangan pembeli ditandai dengan tinta setelah selesai melakukan transaksi. Sementara itu pendengar, warga Kota Madiun terpaksa harus antri untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Informasi ini selengkapnya disampaikan oleh rekan kami ada Eka Wulan. Operasi pasar minyak goreng murah di Kota Madiun terus dilakukan. Kali ini berlangsung di ruang terbuka hijau RTH Kanigoro pada Jumat 4 Maret 2022. Bahkan antrean warga yang hendak berburu minyak mengular cukup panjang. Satpol PP dibantu Babinsa dan Babin Kamtipmas tempat pun ikut terjun untuk mengingatkan penerapan protokol kesehatan. Gatot, seorang warga Rejomulyo, mengaku ikut antri berburu minyak goreng meski hanya mendapat 2 liter seharga Rp28.000 sebab dirinya setiap hari membutuhkan minyak untuk berjualan aneka macam gorengan. Ia mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar dan berharap kegiatan yang sama rutin diadakan. Tiap hari sekitar 2 liter, kadang ya enggak mesti lah, ya sangat terbantu lah. Kedepannya semoga bisa normal lagi, minyak-minyak. Di lapangan sekitar 40-an lah. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi menyatakan operasi pasar akan terus dilaksanakan keliling ke kelurahan-kelurahan. Selain menstabilkan harga di pasaran, operasi pasar dilaksanakan agar inflasi tidak terlalu tinggi. Kita harapkan bahwa Kota Madiun ini tidak terjadi inflasi tinggi karena minyak. Ya, terus saya keliling, Kak. Dari lapak ke lapak, dari kampung ke kampung terus, semuanya. Maidi menyebut setidaknya ada 3 distributor yang menyuplai kebutuhan minyak goreng pada operasi pasar di Kota Madiun. Artinya stok di distributor yang bukan jatah toko dibeli Pemkot yang selanjutnya dijual kembali melalui operasi pasar. Seperti diketahui di RTH Kanigoro saja, setidaknya ada 140 karton yang disediakan, masing-masing karton berisi 6 kemasan minyak goreng seberat 2 liter. Beralih ke informasi lainnya, pengelola objek wisata di Bali memastikan protokol kesehatan tetap berjalan saat kunjungan wisata usai Hari Raya Nyepi. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan. Sebagai sebuah desa wisata, terutama protokol kesehatan.
Nah ini kalau berbicara soal protokol kesehatan, sarana prasarana. Kunjungan wisatawan ke objek wisata di Pulau Dewata nampak menggeliat pasca libur Hari Raya Nyepi. Peningkatan kunjungan wisatawan diprediksi akan terjadi hingga besok. Pengelola objek wisata Desa Wisata Penglipuran, Inengah Moneng dikonfirmasi RRI di Bangli membenarkan ada geliat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Penglipuran saat libur Nyepi. Kunjungan pada saat libur Nyepi mencapai 3.000 orang, meningkat dari hari biasanya hanya pada angka 1.000 orang per hari. Mengantisipasi lonjakan kunjungan, Nengah Moneng mengatakan pihaknya sebelumnya telah mempersiapkan petugas dan sarana prasarana penunjang prokes untuk mengantisipasi agar tidak terjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Silakan ke Penglipuran, artinya ya seperti yang diharapkan oleh pemerintah, diinstruksikan oleh pemerintah, kita harus tertib melaksanakan protokol kesehatan. Ya, disiplin itu menjadi perhatian kita bersama. Sementara itu bagi wisatawan yang berkunjung ke DTB Tanah Lot juga diwajibkan untuk mentaati prokes. Hal ini juga menjadi perhatian pengelola DTB Tanah Lot agar tidak terjadi penyebaran COVID-19. Kepala Divisi Humas DTB Tanah Lot Putu Erawan mengatakan, wisatawan yang berkunjung ke DTB Tanah Lot diwajibkan taat prokes. Objek wisata Tanah Lot tetap memberlakukan daripada standar bagaimana kalau masuk itu tetap harus mengikuti aturan daripada prokes kesehatan, sama pemakaian masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan, kemudian menunjukkan daripada aplikasi Peduli Lindungi dan juga menunjukkan daripada vaksin, itu wajib. Kemudian ada juga pengecekan suhu tubuh, itu yang kami lakukan. Berdasarkan data kunjungan wisatawan ke DTB Tanah Lot juga menggeliat. Meski tidak seramai kunjungan saat libur tahun baru, rata-rata kunjungan wisatawan domestik ke Tanah Lot di atas 700 hingga 1.000 orang per hari. Pada libur Nyepi dan akhir pekan ini diprediksi akan semakin meningkat. Pendengar, UGM atau Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyerahkan mobil listrik kepada PT Angkasa Pura untuk dioperasionalkan di Bandara Internasional Yogyakarta. Dari Yogyakarta, reporter kami Wahyu Suryo melaporkan untuk Anda. Puluhan orang memberi sambutan tepuk tangan saat sebuah mobil listrik berhenti usai berkeliling melintasi jalan beraspal di halaman Balairung yang cukup luas. Rektor UGM, Profesor Panut Mulyono duduk di kursi depan, bersebelahan dengan General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Yogyakarta, Agus Pandu Purnama, yang berada di belakang kemudi. Usai melakukan uji coba, Agus mengaku puas karena merasa nyaman saat berkendara. Saya sudah mencoba kendaraannya, nyaman sekali, kemudian dikendarainya juga kita mudah. Terkait hal ini memang kami kerjasama antara Angkasa Pura I dengan UGM di Fakultas Teknik ini membuahkan hasil. Memang kendaraan ini sangat dibutuhkan di bandara kami, khususnya Bandara Yogyakarta International Airport. Mobil listrik bernama Gate yang sisi kiri kanannya dibiarkan terbuka tanpa pintu itu dikembangkan sejak tahun 2019. Fungsinya sebagai alat angkut penumpang pesawat terbang di terminal bandara dengan kecepatan maksimal 21 km per jam. Ketua Tim Pengembangan Arif Wibisono yang juga dosen teknik UGM menjelaskan, satu unit gate berkapasitas 4-6 orang penumpang itu akan beroperasi di Bandara Internasional Yogyakarta. Kita rencananya ada 7 unit, tapi ini sementara kita 1 unit dulu yang sudah selesai dan secara simbolis kita serahkan kepada AP1 untuk penggunaan di Bandara Internasional Yogyakarta ya. Kita sekarang masuk tahun ketiga untuk menfinalisasi sehingga sudah cukup matang ya. Tinggal mungkin hanya ada beberapa perbaikan nanti yang diinginkan oleh konsumen seperti apa itu. Sehingga setelah itu nanti kita sudah bisa gunakan untuk di berbagai tempat. Dalam pengembangan mobil listrik, UGM menggandeng Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP sebagai pihak yang mendanai riset. Biaya satu unit mobil listrik berkisar 150 juta rupiah. Beralih ke informasi luar negeri, China akan memperkenalkan insentif baru untuk mengurangi polusi dan emisi karbon. Menurut Perdana Menteri Li Keqiang, China akan mengambil tindakan yang lebih kuat untuk menangani polusi di sungai-sungai besar, danau hingga teluk serta meningkatkan daur ulang. China juga tidak akan memasukkan proyek-proyek besar nasional dalam target pengendalian konsumsi energi negara.
Masih kami hadirkan informasi luar negeri. Pendengar, Kepala Badan Riset Kesehatan India, Balram Bhargava, menyatakan 92% total kematian akibat COVID-19 terjadi pada orang yang belum menerima vaksin. Dengan mengutip sebuah penelitian tentang efektivitas vaksin COVID-19 dalam mencegah kematian, Bhargava mengatakan pemberian vaksin dosis pertama 98,9% efektif mencegah kematian. Dan jika kedua dosis diberikan, maka efektivitas vaksin naik menjadi 99,3%. Beralih ke informasi olahraga. Madura United bertekad kembali meraih kemenangan saat derby Jatim menghadapi Persik Kediri pada lanjutan sepak bola Liga 1 Indonesia di Stadion Iwayan Dipta sore nanti. Bagaimanakah kekuatan kedua tim? Berikut kita simak laporan Tagok Novantrian. E já temos a ideia do que nós vamos fazer no jogo e as orientações que vamos passar para os atletas. Persik Kediri yang tengah dalam performa terbaiknya akan menjadi lawan tangguh bagi Laskar Sape Kerap pada pekan ke-29 Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Madura United yang mengalami kekalahan saat melawan Persebaya berupaya untuk meraih kemenangan di sisa kompetisi Liga 1 untuk memperbaiki posisi di papan klasemen. Dalam sesi preskon sebelum pertandingan, pelatih Madura United Fabio Lefundes berharap tidak ada masalah dengan hasil tes usap, meskipun dalam laga menghadapi Persik, Fahrudin Arianto harus absen karena akumulasi kartu. Menghadapi tim Macan Putih yang dalam motivasi tinggi, dirinya juga memiliki motivasi untuk mendapatkan hasil positif dalam laga nanti, terlebih pada putaran pertama lalu bisa mengatasi perlawanan tim asal Kediri tersebut. Mereka datang dari naik di dalam prestasi mereka, tapi kita sudah siap untuk hadapi itu. Kita main putaran pertama ya lawan Kediri, tapi permainan tidak mudah, tapi kita bisa menang 2-0 ya. Itu situasi lain, dan itu tim yang bikin susah di dalam pertandingan, tim yang bagus, yang motivasi mereka yang mereka sudah lakukan, dan kita juga berusaha untuk juga punya motivasi untuk bisa lakukan juga yang kita sudah planning. Sementara itu, pemain bertahan Madura United Guntur Aryadi mengatakan, pasca menghadapi Persebaya, timnya sudah melakukan latihan untuk menghadapi Persik Kediri dan seluruh rekannya dalam kondisi yang bagus. Terkait penyerang Persik yang sangat berbahaya, Guntur mengaku akan berupaya keras menjaga lini pertahanan dari gempuran lawan agar tidak kemasukan dalam laga nanti. Antisipasi dari kemarin-kemarin ya, kita sudah berbicara tentang itu. Mungkin kalau motivasi saya untuk menghadapi top skor di Persik Kediri itu, ya saya lebih menantang itu. Jadi saya harapannya juga untuk bisa clean sheet lah buat Madura. Jadi kita menghadang si striker Persik Kediri itu sebisa mungkin dan jangan sampai dia cetak gol. Posisi Madura United di papan klasemen sendiri masih berada di posisi ke-13 yang cukup rawan disalip tim di bawahnya yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Selain Farudin, Madura United juga tidak bisa diperkuat Ronaldo Kuate yang sedang mengikuti pemusatan latihan bersama timnas U19 yang dipersiapkan untuk menghadapi Piala Dunia U20 tahun depan. Kita beralih ke olahraga cabang bulu tangkis. Pendengar, ganda campuran ada Praven Jordan dan Melati Deva Oktavianti serta juga Dejan Ferdiansyah dan Gloria Emmanuel Wijaya batal tampil di kejuaraan bulu tangkis Super 300 Jerman Open setelah dinyatakan positif COVID-19 jelang keberangkatan ke Jerman kemarin. Berdasarkan keterangan dari Ketua PB Jarum, Yopi Rosimin, kedua pasangan ganda campuran dalam kondisi baik meski terpapar virus corona, sementara sang pelatih Vita Marisa yang rencananya menemani pemain negatif COVID-19. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa Siang. Pendengar, Anda juga bisa mendapatkan informasi dalam portal resmi kami yaitu di rri.co.id dan Anda juga bisa follow media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter @RRI_Programa3. Mewakili tim yang bertugas, saya Anila Kusumadan dan saya Angelika Manda. Selamat siang.
Bang Latif bercerita tentang awal menjalani bisnis ternak sapi yang menguntungkan. Perkenalkan, saya dengan Abdul Latif, biasa dipanggil Bang Latif, owner dari kandang sapi Betawi Muda. ...94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Dangdut, dangdut, dangdut adalah kita. Andainya aku ayo goyang. Hai, Anda yang punya hobi lagu dangdut, sekarang Anda bisa menikmati genre musik yang populer, sangat merakyat dan digandrungi oleh masyarakat Indonesia, bahkan sudah mendunia ini. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa ya, dengarkan di Programa 1 RRI Makassar dalam acara Pro Dangdut. Dangdut, dut, dangdut. Ingat ya Dangdut Mania, dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari hanya di Programa 1 RRI Makassar. Yuk ngedangdut. Dut, dut, dangdut, dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada? Irsan Lipit loh hari ini yang menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya Anda boleh merequest lagu-lagu dangdut andalan Anda lewat line telepon 0821 3333 9440. Banyak loh lagu-lagu dangdut yang sudah Irsan siapkan di sini, pendengar. Anda juga boleh request lagu pilihan Anda sesuai isi hati mungkin, atau mungkin sesuai dengan apa yang lagi pengen didengarkan. Lewat line telepon sekali lagi Anda bisa berpartisipasi 0811 410 968 0821 3333 9440. Nomor yang satu itu nomor yang di sebelah ya. Bukan nomornya Pro 2 itu mah Irsan. Nomornya Pro 1 0821 3333 9440. Lagu-lagu dangdut pilihan Anda Irsan siapkan untuk diputarkan. Dan pastinya akan ngobrol-ngobrol santai bareng Irsan Lipit juga boleh. Nanti ada temanya ya, kita akan ngebahas tentang apa sih Irsan ngobrolnya sore hari ini. Banyak, tapi dengerin dulu nih lagu dangdutnya. tipu-tipu kamu, apalagi menyakitimu. Percayalah aku paling tepat pilihan tetap bagi kamu. Walaupun baru kenal, aku gak lagi gombal berjanji sebagai kamu.
Dasar